Suamiku mengusir darah dagingnya sendiri demi pamer kekayaan palsu bersama pelakor di atas properti milikku. Dia menghina kami sebagai sampah jalanan. Kini, kubalas kesombongannya hingga ia berakhir menjadi manusia silver yang mengais receh di lampu merah. Namaku Kanaya Wibisono, dan pada usia 28 tahun, aku adalah beneficial owner mutlak dari PT Wibisono Land Bank, sebuah gurita properti yang menguasai lebih dari 60% ruko komersial, kompleks apartemen mewah, dan lahan strategis di jantung kota-kota metropolitan. Namun jika kau melihatku pagi ini, kau hanya akan mendapati pemandangan yang menyedihkan. Kau akan melihat seorang wanita malang berbalut daster lusuh bermotif bunga yang warnanya sudah pudar termakan deterjen murah. Kau akan melihatku tengah duduk di teras sebuah rumah kontrakan sempit yang pengap, dengan telaten menyuapi bubur bayi buatan sendiri kepada putra kecilku, Bumi. Ini bukan nasib buruk, ini adalah sebuah ujian loyalitas brutal yang kuciptakan sendiri. Sebuah panggung sandiwara yang kurancang sejak awal. Aku sengaja menanggalkan mahkota perusahaanku, menyembunyikan identitas asliku dari dunia, demi mencari cinta yang tulus dan tidak beraroma materialistis. Aku menikah dengan Rangga Pramana 3 tahun yang lalu. Di mataku kala itu, dia adalah pria pekerja keras yang bermimpi besar, meski gajinya pas-pasan. Dia tidak pernah tahu bahwa wanita yang dinikahinya bisa saja membeli seluruh perusahaan tempatnya bekerja hanya dengan 1 kali instruksi transfer dari asisten pribadiku. Aku membiarkan Rangga merasa menjadi pemimpin keluarga. Aku menekan egoku, membiarkannya merasa hebat dengan penghasilan bulanannya yang bahkan tidak setara dengan biaya makan siang bulanan jajaran direksi di perusahaanku. Aku hanya ingin dicintai sebagai Kanaya, seorang istri biasa, bukan sebagai pewaris tahta kekaisaran Wibisono. Namun ujian itu rupanya terlalu berat untuk tulang punggung dan mentalnya yang rapuh. 2 tahun lalu Rangga memelukku erat dan pamit merantau ke kota seberang. Alasannya terdengar sangat heroik. Ingin membangun bisnis rintisan, ingin memberikan kehidupan yang lebih layak untukku dan Bumi yang kala itu masih bayi merah. Aku akan kembali sebagai raja, dan kau akan menjadi Ratu Kunai. Janjinya saat itu mengecup keningku di stasiun kereta dengan mata berkaca-kaca. Bualan kosong yang memuakkan. Sejak hari ia melangkahkan kaki ke dalam gerbong kereta itu, Rangga lenyap ditelan ambisi buta. Teleponku tak pernah diangkat. Pesan-pesan panjangku hanya dibaca tanpa balasan. Hingga akhirnya nomornya mati total. Aku dibiarkan sendirian, meski begitu aku tetap bersandiwara. Aku membiarkan diriku sepenuhnya berperan sebagai istri malang yang ditinggalkan. Hidup dari uang tabungan sisa-sisa yang menipis demi menjaga ilusi bahwa aku sangat bergantung padanya. Mertuaku, Ibu Ratna, wanita berwajah tirus yang selalu membanggakan putranya secara berlebihan, tak henti-hentinya mencibirku setiap kali kami tak sengaja berpapasan di pasar tradisional. Baginya aku tak lebih dari sekedar wanita kampung berwajah pucat yang hanya bisa numpang hidup dan menjadi parasit menghambat karir emas anak lelakinya. Hari ini, angin musim kemarau terasa jauh lebih kering dan panas dari biasanya. Bumi baru saja terlelap di atas kasur busa tipis kami ketika layar ponsel pintarku, satu-satunya barang mewah yang kuselundupkan dan kusembunyikan di laci, menyala terang. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Siska, teman masa kuliahku yang kini bekerja sebagai manajer event organizer kelas atas di kota tempat Rangga merantau. Kanaya, aku tahu ini mungkin akan sangat menyakitimu, tapi kau berhak tahu kebenarannya. Aku sedang menangani acara private di Grand Sovereign Hotel malam ini. Lihat siapa klien VIP-ku. Di bawah deretan teks singkat itu, terdapat 3 lampiran foto. Jariku bergerak lambat, mengetuk layar untuk membuka foto pertama. Layar beresolusi tinggi itu langsung menampilkan sosok Rangga, suamiku, ayah dari anak yang sedang tertidur pulas dengan kaos oblong lusuhnya di sampingku. Rangga sama sekali tidak terlihat seperti pria malang yang sedang berdarah-darah berjuang membangun bisnis dari nol. Pria itu tampak bersinar, ia mengenakan setelan jas bespoke berwarna navy dengan potongan sempurna yang jahitannya sangat kukenal itu, buatan tangan dari teller eksklusif ternama di Milan. Harganya setidaknya 150 juta rupiah. Di pergelangan tangan kirinya melingkar sebuah arloji yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal dengan sangat angkuh. Rolex Daytona, setidaknya 400 juta rupiah untuk seri itu. Ia tampak begitu gagah, begitu sukses, dan di mataku ia tampak begitu menjijikan. Namun bukan kemewahan Rangga yang membuat udara di paru-paruku seolah tersedot habis.
melainkan wanita yang lengannya tertaut erat dan manja di lengan Rangga. Aku menggeser ke foto kedua yang memperjelas wajah wanita itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan belahan dada rendah yang provokatif. Riasannya tebal, senyumnya memancarkan arogansi khas pendaki sosial yang baru saja mencicipi manisnya kelas atas. Valerie. Siska menyebutkan nama itu di pesan lanjutannya. Valerie adalah rekan bisnis Rangga, namun melihat dekorasi mawar putih yang berlimpah serta tulisan besar bertahtakan lampu neon mewah di belakang punggung mereka, dia jelas bukan sekedar partner bisnis. Happy first wedding anniversary, Rangga dan Valerie. 1 tahun. Mereka sedang merayakan hari jadi pernikahan yang pertama. Itu artinya Rangga telah mengkhianatiku, memalsukan status sipilnya menjadi lajang, dan menikahi pelakor murahan itu tepat setahun setelah ia pamit pergi dengan air mata buaya di stasiun bersamaku. Selama 12 bulan terakhir, sementara aku sengaja membiarkan diriku berperan sebagai ibu yang menahan lapar demi membelikan mainan diskon untuk Bumi, Rangga sedang asik bersulang sampahnya mahal dengan wanita lain di atas penderitaan imajinerku. Ia dengan mudahnya membuang kami layaknya sampel sejarah yang tak pantas lagi diingat. Bagi wanita normal, ini adalah momen di mana tangisan histeris akan meledak, piring-piring akan dibanting. Tapi aku bukan wanita normal. Aku tidak menangis. Mata ini terlalu mahal harganya untuk meneteskan setetes pun air mata bagi seorang benalu. Sebaliknya, sebuah senyum sinis yang sangat lambat dan mengerikan mulai terbentuk di sudut bibirku. Udara pengap di dalam rumah kontrakan sempit ini tiba-tiba berasa begitu menyegarkan. Beban berat dari peran sebagai istri yang lemah dan tertindas akhirnya menguap sepenuhnya dari pundakku. Masa penantian bodoh ini resmi berakhir. Rangga telah membuat pilihannya, dan tanpa ia sadari, dengan membuangku, ia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Siska kembali mengirim pesan beruntun. Rangga mengaku ke semua orang bahwa dia adalah CEO dari jaringan Cafe Valeriano Brew. Mereka menyewa ruko-ruko paling strategis di pusat kota komersial. Bisnis mereka sedang naik daun dan viral naik. Aku benar-benar minta maaf kau harus melihat ini. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Perlahan tawaku pecah. Suaraku terdengar rendah, serak, dan penuh dengan kalkulasi mematikan yang bisa membekukan darah siapa saja yang mendengarnya. Jaringan Cafe Valeriano Brew menyewa ruko-ruko paling strategis di pusat kota. Rangga yang malang, Rangga yang bodoh dan buta. Ia sama sekali tidak tahu bahwa seluruh deretan ruko komersial elit di distrik Merdeka, tempat kafe kebanggaannya berdiri dan meraup untung, adalah aset beracun bagi siapa saja yang berani mencari masalah denganku. Ruko-ruko bernilai fantastis itu secara hukum berada murni di bawah portofolio investasi anak perusahaan PT Wibisono Land Bank. Artinya secara de facto dan de jure, lantai granit yang diinjak Rangga setiap hari untuk memamerkan ilusi kekayaannya kepada Valerie adalah tanah milikku. Suamiku tersayang telah membangun istana kartunnya yang rapuh tepat di atas lahan milik sang naga yang selama ini sedang tertidur lelap. Aku beranjak pelan dari sisi kasur agar tidak membangunkan jagoan kecilku. Kupandangi wajah Bumi yang damai, tangan kecilnya menggenggam ujung selimut tipis yang sudah berbulu. Maafkan Mama sayang, bisikku pelan, menyentuh pipi gembulnya yang hangat. Mama membiarkanmu hidup dalam kepura-puraan konyol ini terlalu lama. Mulai besok tidak akan ada lagi dasar kusam ini, tidak ada lagi kepalsuan. Aku melangkah mantap menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Di balik tumpukan pakaian bekas yang selama ini kugunakan sebagai kamuflase, terdapat sebuah panel rahasia. Kuputar kombinasi angka pada berangkas baja kecil yang tertanam kuat ke dinding di baliknya. Klik. Pintu berangkas terbuka berat. Di dalamnya terbaring rapi dokumen-dokumen fisik yang bisa dengan mudah meruntuhkan bursa saham lokal jika dilempar ke publik. Sertifikat hak milik asli, akta perusahaan berhologram, dan sebuah kartu kredit black card bermaterial titanium murni yang sudah 2 tahun tak pernah melihat cahaya matahari. Aku meraih ponselku dan mendial nomor Tio, asisten pribadiku tingkat eksekutif yang selama ini hanya menerima instruksi bisuku melalui saluran terenkripsi. Halo, Nyonya Kanaya. Suara Tio di seberang sana terdengar sangat terkejut menerima panggilan suaraku, namun tetap terjaga sangat profesional. Tio, sapaku. Nada suaraku tak lagi terdengar seperti ibu rumah tangga yang lelah, melainkan setajam pisau bedah milik seorang eksekutor. Siapkan jet pribadi perusahaan sekarang juga. Perintahkan tim legal dan audit untuk mengumpulkan seluruh berkas penyewaan komersial atas nama entitas Valeriano Brew. Dan pastikan kau segera menyusun draft gugatan perdata awal dengan klausul denda pelanggaran maksimal. Baik Nyonya, kemana tujuan penerbangan kita?
Kita akan melakukan inspeksi mendadak ke kota perantauan, kataku dingin. Menatap pantulan wajahku di cermin lemari yang retak. Wajah seorang penguasa yang siap menuntut balas. Aku ingin melihat secara langsung seberapa besar parasit yang sedang bersenang-senang di lahanku. Sesaat sebelum aku mencabut dan membakarnya sampai ke akar. Penerbangan malam dengan jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan terasa begitu tenang. Di atas ketinggian 40.000 kaki, aku duduk menyilangkan kaki di kursi kulit premium, memandangi gemerlap lampu kota yang perlahan kami tinggalkan. Di kursi seberang, bumi tertidur lelap dalam dekapan selimut kasmir hangat yang tebal. Udara kabin yang sejuk dan disaring dengan sistem purifikasi tingkat tinggi ini adalah kontras yang sangat tajam dengan udara pengap rumah kontrakan kami beberapa jam yang lalu. Tio, asisten pribadiku, berdiri di ambang pintu area kokpit dengan tablet mutakhir di tangannya. Wajahnya tegang, namun profesionalismenya tidak goyah sedikit pun. Nyonya Kanaya, tim legal sudah menyelesaikan draft awal gugatan perdata. Kami juga telah memverifikasi status kepemilikan ruko di Distrik Merdeka. Ada 3 unit ruko, 3 lantai, yang digabung menjadi satu untuk kafe utama Valeriano Brew. Sewa mereka dibayar tahunan, dan secara teknis, Anda memiliki hak veto penuh untuk membatalkan perpanjangan sewa secara sepihak jika ada pelanggaran klausul penggunaan bangunan. Aku menyesap teh chamomile dari cangkir porselen putih. Mataku tak lepas dari pantulan diriku di jendela kaca pesawat yang gelap. Berapa nilai valuasi 3 unit ruko itu saat ini, Tio? Tanyaku pelan, nada suaraku datar tanpa riak emosi. Estimasi konservatif berada di angka 35 miliar rupiah, Nyonya. Mengingat itu adalah zona komersial premium lapis pertama. 35 miliar. Aku tersenyum sinis. Rangga, pria yang dulu selalu mengeluh tentang tagihan listrik ratusan ribu rupiah di awal pernikahan kami, kini berdiri pongah membusungkan dada di atas properti senilai puluhan miliar milik istrinya sendiri. Ia pasti merasa seperti seorang raja minyak. Ia pasti berpikir kesuksesan ilusionalnya ini adalah hasil dari keringat dan kejeniusannya memikat kelas atas kota ini, tanpa tahu bahwa ia hanyalah seorang parasit yang kebetulan menempel di dahan pohon raksasa milikku. Siapkan tim untuk audit forensik menyeluruh terhadap aliran dana mereka. Instruksiku memecah gandingan kabin. Aku ingin tahu dari mana Rangga mendapatkan modal awal untuk menyewa propertiku dan mendandani selingkuhannya. Jika ada 1 sen pun indikasi pencucian uang atau penipuan kredit berkedok investasi bodong, pastikan namanya masuk ke blacklist BI sebelum matahari terbenam besok. Baik, Nyonya. Dan Tio, aku menoleh, menatap asisten setiaku itu dengan tatapan tajam. Begitu kita mendarat, siapkan mobil sewaan kelas bawah. Jangan gunakan armada VIP perusahaan. Aku akan kembali mengenakan pakaian lamaku. Tio tampak ingin memprotes, terlihat dari rahangnya yang sedikit menegang. Namun ia menelan kembali kata-katanya. Ia tahu lebih baik daripada mempertanyakan keputusan mutlak atasannya. Aku butuh elemen kejutan ini. Aku ingin Rangga dan selingkuhannya melihatku sebagai wanita rendahan yang pantas diinjak sebelum aku menghancurkan fondasi tempat mereka berpijak berkeping-keping. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang mulai menyengat saat taksi online kelas ekonomi yang kutumpangi berhenti di seberang Distrik Merdeka. Aku melangkah keluar perlahan, menggendong bumi yang kini sudah terbangun dan menatap bingung ke sekeliling hiruk-pikuk jalanan raya. Penampilanku kembali memprihatinkan. Aku sengaja mengenakan dasar lusuh bermotif bunga matahari yang warnanya sudah kusam dan jahitannya nyaris terlepas di bagian kerah. Dipadukan dengan sandal jepit karet murahan dan tas kain kanvas yang ujungnya mulai robek. Rambutku hanya kuikat asal-asalan dengan jepit plastik pudar. Aku benar-benar terlihat seperti wanita kampung miskin yang kebingungan tersesat di tengah belantara beton metropolitan. Sebuah sampah sejarah yang datang untuk mengotori pemandangan elit. Di depanku, menjulang megah bangunan 3 lantai dengan fasad kaca modern dan aksen kayu industrial yang mahal. Papan nama raksasa bertatakan lampu neon estetik terpampang nyata, menantang langit Valeriano Brew Flagship Store. Deretan mobil mewah dari berbagai merek Eropa terparkir rapi di halaman depannya yang berlapis paving block premium. Orang-orang berpakaian modis, para eksekutif muda berjas licin, dan kaum sosialita lalu lalang. Membawa gelas kopi berlogo mahkota dengan harga yang cukup untuk memberiku makan selama seminggu penuh dalam penyamaran miskinku ini. Aku berdiri mematung di trotoar seberang jalan, menatap bangunan itu dengan kalkulasi dingin. Itu ruko nomor 8, 9, dan 10. Lahan tempat bangunan itu berdiri, tempat parkir mewah di depannya, hingga tiang lampu jalan di sudut bloknya, semuanya terdaftar secara sah di bawah nama entitas PT Wibisono Land Bank. Secara hukum itu adalah tanahku.
Lahan aspal yang diinjak oleh ban-ban mobil mewah kebanggaan mereka itu adalah milikku 100%. Rangga tidak memiliki apa-apa, ia hanya sedang menumpang hidup dalam ilusi. Dadaku bergemuruh, namun bukan oleh kesedihan seorang istri yang dikhianati. Itu adalah antisipasi. Rasa haus akan pembalasan yang begitu pekat hingga hampir bisa aku cicipi seperti logam di ujung lidahku. Aku mengusap punggung Bumi untuk menenangkannya saat deru mesin mobil sport melintas bising membelah jalan di dekat kami. Dari balik dinding kaca kafe yang sangat lebar itu, aku bisa melihat dengan jelas suasana di dalam, sangat ramai dan sibuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah area sofa VIP melingkar berlapis beludru yang ditinggikan, seolah dirancang khusus untuk memamerkan siapa penguasa tempat ini. Dan di sanalah dewa palsu berada, Rangga Pramana. Suamiku itu duduk dengan gaya arogan yang sangat menjijikan, menyilangkan kaki dengan celana chinos designer dan kemeja sutra mahal yang kancing atasnya dibiarkan terbuka. Ia sedang berbicara dengan beberapa pria berjas, tertawa lebar memamerkan deretan giginya sambil menggerakkan tangannya yang dihiasi jam tangan ratusan juta. Ia terlihat sangat berkuasa, congkak dan kebal hukum. Di sampingnya menempel erat seorang wanita yang langsung kukenali dari foto yang dikirimkan Siska, Valerie, si pelakor murahan yang entah bagaimana berhasil diyakinkan oleh Rangga bahwa pria itu adalah seorang konglomerat sungguhan dari ibu kota. Valerie terlihat sibuk mengambil foto selfie, memamerkan perhiasan berlian yang melingkar di lehernya, benar-benar menikmati peran sebagai ratu dari sebuah kerajaan kertas yang rapuh. Mereka berdua tampak begitu bahagia, begitu sempurna. Sebuah potret kesuksesan instan yang sungguh memuakan mataku. Mereka berdua tampak begitu bahagia, begitu sempurna. Sebuah potret kesuksesan instan yang sungguh memuakan di mataku. Aku melangkah perlahan menyeberangi jalanan. Sandal jepitku bergesekan dengan aspal, menciptakan suara lirih yang tenggelam oleh hiruk-pikuk kota. Setiap langkah yang kuambil adalah 1 detik yang berkurang dari sisa umur kesombongan mereka. Aku bisa saja menghancurkan mereka dari jarak jauh hari ini juga. Aku bisa menyuruh pengacara perusahaanku untuk mengirimkan surat pengusiran paksa dan memulai proses likuidasi aset sekarang juga. Namun, itu tidak akan memuaskan ego aristokratisku. Hukuman sejati tidak diberikan melalui selembar kertas yang dikirimkan kurir tanpa wajah. Hukuman sejati harus diantarkan langsung ke depan wajah pelakunya. Aku ingin melihat transisi di mata Rangga secara live dari tatapan meremehkan seorang suami arogan menjadi ketakutan absolut seorang pria yang menyadari ia baru saja menggali liang lahatnya sendiri. Kita masuk sekarang sayang, bisikku pada Bumi yang mulai merengek karena suhu aspal yang menyengat. Kita beri kejutan manis untuk papa. Aku menarik napas panjang, menata fitur wajahku menjadi topeng keputusasaan, kepolosan dan kelemahan yang absolut. Aku melangkah mendekati pintu kaca otomatis kafe itu. Seorang petugas keamanan berseragam rapi menatapku dengan kening berkerut dalam. Jelas-jelas menilai penampilanku yang sangat menjijikan untuk berada di tempat eksklusif ini. Wajahnya memancarkan rasa tidak suka, persis seperti tatapan orang-orang elit saat melihat hama yang mendekati teras rumah mereka. Aku mengabaikan tatapan rendahan itu. Tujuanku bukan dia. Tujuanku adalah pengkhianat pengecut yang duduk di atas tahta pinjaman di sofa VIP itu. Saat sensor pintu mendeteksi kehadiranku, kaca tebal itu bergeser terbuka, menghembuskan udara dingin beraroma biji kopi panggang dan perpaduan parfum mahal yang menyengat hidung. Aku melangkah masuk perlahan ke dalam kandang emas Rangga, kandang emas yang kuncinya tanpa ia ketahui berada erat dalam genggaman tanganku. Babak pertama penghancuran mental baru saja dimulai. Langkah kakiku yang beralaskan sandal jepit karet menciptakan bunyi decit pelan di atas lantai marmer Italia yang mengkilap. Udara sejuk dari pendingin sentral langsung menyergap kulitku, membawa serta aroma biji kopi, Arabica Premium, dan campuran parfum desainer yang menguar dari para pengunjung. Kehadiranku seketika merusak estetika ruangan ini. Beberapa pasang mata dari meja terdekat langsung menatapku dengan kening berkerut. Tatapan mereka memancarkan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi, seolah aku adalah noda lumpur kotor yang merusak sebuah lukisan mahal. Tentu saja wanita dengan dasar lusuh bermotif bunga kusam dan rambut diikat asal-asalan ini adalah anomali di tengah lautan manusia berjas licin dan gaun modis. Aku merapatkan pelukanku pada Bumi yang mulai gelisah, membiarkan tatapan merendahkan mereka mencabik-cabik harga diri palsuku.
Aku butuh energi negatif ini. Aku menyerapnya sebagai bahan bakar untuk eksekusi yang akan kugelarkan nanti. Tujuanku hanya satu, sofa melingkar berlapis bludru merah marun di area VIP tengah ruangan. Rangga masih tertawa lepas, gigi putihnya berkilat memantulkan cahaya lampu gantung. Tangannya dengan santai merangkul pinggang Valerie, si pelakor murahan yang sedang menyender manja di bahunya. Aku melangkah semakin dekat, melewati meja barista yang sibuk, menembus dinding ilusi yang memisahkan dunia asliku dengan dunia palsuku yang dibangun suamiku. Jarak kami kini hanya tinggal 3 meter. Mas Rangga, suaraku lirih, sedikit bergetar. Dirancang sedemikian rupa agar terdengar seperti rintihan istri malang yang putus asa. Tawa Rangga berhenti seketika, tubuhnya menegang kaku seolah baru saja disengat aliran listrik dengan tegangan tinggi. Pria itu menoleh lambat dan saat matanya bertuburkan dengan mataku, kulihat warna wajahnya terkuras habis, pucat pasi. Matanya melebar, memancarkan kepanikan murni. Selama sepersekian detik, aku melihat ketakutan seorang pengecut yang rahasia terbesarnya baru saja terbongkar di siang bolong. Namun Rangga tetaplah Rangga, pria narsis dengan ego yang melebihi kapasitas otaknya. Kepanikan di matanya dengan cepat digantikan oleh kilat kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa. Ia segera menarik lengannya dari Valerie dan berdiri, berusaha menutupi sosokku dengan tubuhnya agar relasi bisnis di sekitarnya tidak melihatku. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Desis Rangga, suaranya ditekan rendah namun penuh pisah. Aku memasang wajah melas, membiarkan air mata buatan menggenang di pelupuk mataku. Mas, ini aku, istrimu, Kanaya, dan ini Bumi, darah dagingmu sendiri. 2 tahun kamu gak pulang, nomor kamu mati. Aku mencarimu kemana-mana, Mas. Kami kelaparan. Sayang, ada apa ini? Siapa pengemis ini? Valerie ikut berdiri, melangkah dari balik punggung Rangga. Matanya yang dilapisi eyeshadow mahal menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bibirnya melengkung membentuk seringai merendahkan yang sangat menjijikan. Jangan panggil aku pengemis, kataku parau, menatap Valerie dengan air mata yang mulai menetes. Aku istri sahnya, tolong kembalikan suamiku. Istri sah? Valerie tertawa melengking. Tawa sumbang yang menarik lebih banyak perhatian dari pengunjung kafe. Rangga, kau bilang kau single sebelum menikahiku. Dan sekarang ada gembel entah dari mana membawa anak haram mengklaim sebagai istrimu. Benar-benar lelucon kampungan. Rangga menelan ludah, reputasinya sedang dipertaruhkan, dan alih-alih mengakui darah dagingnya, pria itu memilih jalan pintas menuju kehancuran mutlak. Gila, dia orang gila. Rangga meninggikan suaranya, memastikan seluruh kafe mendengarnya. Ia menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Aku tidak kenal perempuan ini. Dia pasti salah satu penipu yang mencari kesempatan untuk memeras orang sukses. Security, di mana keamanan tempat ini? 2 orang petugas keamanan bertubuh besar segera berlari mendekat. Bawa gelandangan ini keluar. Bagaimana bisa kalian membiarkan orang gila berbau selokan masuk ke kafenya CEO? Teriak Rangga beringas. Sebelum satpam itu sempat menyentuhku, Valerie melangkah maju. Ego sebagai nyonya besar membuatnya merasa berhak melakukan kekerasan fisik. Kau keluar dari kafe suamiku. Dasar parasit, teriak Valerie. Tangannya yang dihiasi kuku palsu panjang bertahtakan rhinestone terayun kasar, mendorong bahuku dengan kekuatan penuh. Aku bisa saja menahan dorongan itu, namun aku sengaja membiarkan tubuhku jatuh ke belakang. Aku melindungi kepala Bumi dengan erat saat tubuhku menghantam lantai marmer dengan bunyi gedebuk keras. Rasa ngilu menjalar dari punggungku. Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepuasan logis yang berputar di otakku. Bumi yang terkejut dan ketakutan langsung meledak dalam tangisan histeris yang memekakan telinga. Tangisan bayi itu menggema di seluruh sudut kafe, mengoyak keheningan aristokratis tempat ini. Dari lantai marmer yang dingin, aku mendongak, menatap lurus ke mata Rangga. Aku menanti 1 detik saja kilat penyesalan. 1 detik saja melihat insting kebapaannya muncul, melihat anaknya menangis di lantai. Tapi tidak ada. Rangga menatap Bumi, putranya sendiri, dengan tatapan jijik yang mutlak. Ia memalingkan wajahnya, menyeka ujung jasnya seolah kehadiranku di dekatnya telah menularkan penyakit. Baginya kami benar-benar hanyalah sampah sejarah yang merusak panggung pamer hartanya. Syarat dia keluar sekarang. Bikin kotor saja, perintah Rangga tanpa belas kasihan. 2 petugas keamanan itu mencengkram lenganku dengan kasar, memaksaku berdiri dan menyeretku menuju pintu keluar. Aku tidak meronta. Aku
Aku memeluk Bumi yang terus menangis, membiarkan diriku dipermalukan. Menjadi tontonan gratis bagi puluhan pasang mata kelas atas yang menatapku dengan iba bercampur muak. Saat tubuhku dilempar keluar dari pintu kaca otomatis, hingga lututku membentur paving blok panas di halaman parkir, layar sandiwara ini resmi diturunkan. Pintu kaca kafe itu tertutup rapat di belakangku, mengunci Rangga dan Valerie di dalam kandang emas mereka sendiri. Aku berlutut di atas aspal, mengusap air mata Bumi, menenangkannya dengan bisikan lembut. "Shh, jangan menangis sayang, air matamu terlalu berharga untuk manusia seperti mereka." Tangisan suciku sudah berhenti saat aku perlahan berdiri, membersihkan debu dari dasar lusuh yang aku kenakan. Seluruh selimut kelemahan dan keputusasaan di wajahku lenyap tak bersisa. Topeng sang istri malang telah dihancurkan, digantikan oleh wajah seorang eksekutor berdarah dingin. Ujian telah selesai, Rangga telah gagal dengan sangat spektakuler. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahannya, ia telah menyangkal dan membuang darah dagingnya sendiri demi menjaga sebuah ilusi yang sebenarnya berada dalam genggamanku. Aku menatap papan nama neon raksasa Valeriano Brio di atas bangunan itu. Pikiranku bekerja sangat cepat, mengalkulasi setiap kerugian emosional ini ke dalam angka-angka portofolio dan denda finansial. Dorongan Valerie tadi, itu adalah pasal penyerangan fisik. Penyangkalan Rangga, itu adalah pemicu untuk mencabut semua hak veto toleransi waktu penyewaan ruko ini. Aku meraih ponselku yang bergetar di dalam saku dasar. Tio menelpon. "Nyonyakan ya." Suara Tio terdengar. "Jet pribadi sudah dijadwalkan bersiap, dan tim legal sudah menunggu di markas besar cabang kota ini. Semua dokumen kepemilikan sudah di atas kertas. Apa instruksi Anda selanjutnya?" Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang cukup untuk membekukan neraka. "Tio, kirimkan 1 unit Maybach anti peluru ke titik lokasiku sekarang. Aku sudah muak bermain-main dengan pakaian kotor ini." Perintahku. Mataku tak lepas dari bangunan ruko 3 lantai yang sebentar lagi akan rata dengan tanah jika aku menginginkannya. "Dan Tio," tambahku, suaraku turun menjadi bisikan sinis yang mematikan. "Beritahu Departemen Legal, proses likuidasi aset untuk entitas Valeriano Brio dimulai hari ini. Pastikan tidak ada satupun bank di negara ini yang mau mengucurkan kredit untuk pria bernama Rangga Pramana. Aku ingin dia miskin, sangat miskin." Permainan petak umpet ini sudah selesai. Sekarang saatnya sang ratu kembali ke atas tahtanya, memegang cambuk gugatan perdata dan meruntuhkan atap yang menaungi para bendalu itu tepat di atas kepala mereka sendiri. Tidak sampai 10 menit setelah panggilanku ditutup, sebuah Mercedes Maybach S680 hitam legam meluncur mulus membelah hiruk pikuk lalu lintas kota, memancarkan keanggunan dan dominasi absolut layaknya seorang predator kelas atas. Mobil dengan lapisan anti peluru dan kaca film segelap malam itu menepi tepat di trotoar aspal yang panas, memblokir pandangan beberapa pengunjung kafe yang sedari tadi mencibirku dari balik dinding kaca. Seorang supir berseragam jas lengkap bergegas turun, membungkuk dalam nyaris 90 derajat, lalu membukakan pintu belakang untukku. Beberapa pejalan kaki dan penjaga parkir kafe terdiam kaku. Mulut mereka sedikit terbuka, menyaksikan sebuah anomali absurd. Seorang wanita berpenampilan gembel yang baru saja diusir dari kafe mewah, kini disambut layaknya seorang kepala negara ke dalam kabin kendaraan seharga kilang minyak. Aku melangkah masuk ke dalam kabin yang sejuk, membawa Bumi ke dalam dekapan kursi kulit napa yang dirancang khusus untuk kenyamanan maksimal. Aroma kemiskinan dan debu jalanan yang menempel padaku langsung tersapu oleh wewangian sandalwood yang elegan dari sistem ventilasi mobil. "Buang dasar lusuh ini ke tempat sampah pembakaran segera setelah kita tiba di gedung." Perintahku dengan nada sedingin es, menatap lurus ke arah Tio yang duduk bersiaga di kursi penumpang depan. "Baik, Nyonya Kanaya," jawab Tio tanpa ragu. Ia telah menyiapkan sebuah koper kecil berisi pakaian kerjaku di kursi sebelah. Dalam hitungan menit, saat mobil melaju membelah kota, topeng keputusasaanku luruh tak bersisa. Aku menanggalkan pakaian kusam yang selama 2 tahun ini kuanggap sebagai kulit keduaku, lalu menggantinya dengan setelan blazer hot couture berwarna hitam arang dari Tom Ford. Rambutku yang tadi diikat asal-asalan kini terurai rapi setelah kusesap dengan sisir halus. Sebuah arloji Patek Philippe beratatahkan berlian yang harganya bisa membeli 10 kafe milik suamiku, kupasang kembali melingkar pergelangan tangan kiriku. Aku bukan lagi Kanaya si istri penurut. Aku adalah Kanaya Wibisono, eksekutor dari setiap aset beracun yang berani merusak portofolioku. Mobil melambat dan memasuki pelataran megah Wibisono Tower.
gedung pencakar langit tertinggi di pusat bisnis kota ini yang fasad kacanya memantulkan cahaya matahari bagai pedang raksasa. Begitu aku melangkah keluar dari mobil, aura udara di sekitarku berubah. Puluhan eksekutif dan staf lobi yang berpapasan denganku langsung menepi, menundukkan kepala mereka dengan hormat yang bercampur dengan ketakutan. "Selamat pagi, Nyonya Kanaya," sapa mereka serempak, sebuah paduan suara hierarki yang mengonfirmasi siapa penguasa sebenarnya di atas tanah ini. Aku tidak membalas sapaan itu, hanya berjalan lurus dengan dagu terangkat menuju lift privat yang dirancang khusus untuk membawa eksekutif puncak. Di dalam kabin lift yang melesat menuju lantai 50, aku tersenyum sinis memikirkan Rangga. Suamiku itu merasa dirinya adalah seorang raja karena berhasil menipu sekelompok sosialita dan pelakor murahan di sebuah kafe sewaan. Ia merasa memegang dunia di tangannya, tanpa menyadari bahwa gedung tempat kafenya berdiri, apartemen mewah tempat ia berselingkuh, hingga jalan raya tempat ia membuangku adalah properti yang sertifikat aslinya tertidur manis di berangkas pribadiku. Pintu lift berdenting terbuka, menampilkan lorong berlapis marmer hitam menuju ruang rapat direksi. Tio segera mengambil alih bumi yang kini sudah tenang, menyerahkannya kepada seorang pengasuh bayi profesional berbaju putih yang sudah kusiagakan. "Bawa dia ke ruang istirahat privatku, pastikan dia tidak terganggu," instruksiku sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam ruang rapat raksasa berbentuk oval. Di dalam ruangan yang berpemandangan panoramik kota itu, 3 orang eksekutif puncakku duduk tegang mengelilingi meja mahoni raksasa. Ada Bapak Hendra selaku kepala divisi legal, Ibu Diana sang kepala auditor eksternal, dan direktur manajemen properti cabang regional. Berkas-berkas berlabel merah setebal bantal sudah tersusun rapi di atas meja. Aku menarik kursi di ujung meja, posisi sang penguasa mutlak. Ketiga eksekutif itu menahan napas, menunggu titah pertamaku. "Buka datanya sekarang." Suaraku menggema pelan, namun mematikan di dinding kedap suara itu. Mari kita bedah anatomi kebohongan pria bernama Rangga Pramana, pemilik entitas Valeriano, bro. Bapak Hendra berdeham, membuka map tebal di depannya. "Nyonya Kanaya, kami telah memverifikasi seluruh kontrak sewa komersial atas nama tersebut. Rangga menyewa 3 unit ruko lapis pertama kita senilai 35 miliar rupiah. Namun yang mengejutkan adalah skema pembayarannya. Dia menggunakan jaminan fiktif dari perusahaan cangkang untuk mendapatkan subsidi sewa dari manajemen kita di awal tahun." "Tidak hanya itu, Nyonya," Ibu Diana menyambung, memutar tabletnya ke arahku, menampilkan grafik merah yang menukik tajam. "Rangga menunggak pembayaran sewa selama 3 bulan terakhir. Cek yang ia berikan bulan lalu ditolak oleh bank karena saldo tidak mencukupi. Ia terus memohon perpanjangan waktu dengan alasan menunggu suntikan dana investasi." Aku mendengus pelan, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak mengandung unsur humor. Jadi ini adalah realitas di balik setelan jas mahal dan arogansi yang ia pamerkan setengah jam yang lalu. Rangga bukanlah seorang konglomerat muda yang sukses. Ia hanyalah seorang parasit finansial yang sekarat. Ia menipu bank, menipu manajemen propertiku, dan mencuci sisa-sisa utangnya untuk mendandani selingkuhannya agar terlihat seperti miliarder. Ia tak lebih dari seorang benalu yang terus menghisap darah inangnya demi memperpanjang ilusi kesuksesan 1 hari lebih lama. "Lakukan audit forensik menyeluruh hari ini juga," perintahku dingin, menatap tajam ke arah Ibu Diana. "Bongkar semua aliran dananya, lacak setiap sen yang ia keluarkan untuk membeli barang mewah, menyewa mobil, hingga membeli hadiah untuk selingkuhannya. Buktikan bahwa ia melakukan penggelapan dana dan penipuan investasi. Begitu bukti itu cukup, laporkan ke otoritas keuangan. Aku ingin namanya masuk ke dalam blacklist BI secara permanen, sehingga tidak ada satupun bank atau rentenir di negara ini yang sudi meminjamkannya sepeser uang pun." "Akan kami laksanakan dalam waktu kurang dari 6 jam, Nyonya," jawab Pak Hendra, mencatat instruksi itu dengan cepat. Aku kemudian menoleh ke arahnya, yang sedari tadi menunggu giliran eksekusinya. "Pak Hendra, gunakan hak veto absolutku sebagai beneficial owner perusahaan ini. Batalkan kontrak sewa ketiga ruko itu secara sepihak sore ini juga. Alasan yang digunakan, pelanggaran klausul integritas finansial dan manipulasi data penyewa." "Tentu, Nyonya. Namun secara prosedur standar, pembatalan sepihak biasanya memberikan masa tenggang selama 14 hari bagi penyewa untuk berkemas." Aku tidak peduli dengan prosedur standar. Potongku tajam, menggebrak meja mahoni itu hingga ketiga eksekutifku sedikit tersentak. Mataku berkilat penuh dengan perhitungan dan dendam yang telah lama tertahan. Aku tidak akan memberinya waktu bernapas, apalagi waktu untuk menyelamatkan barang-barangnya. Gunakan tim pengaman internal kita yang paling kasar,
Segel pintunya besok pagi pukul 6. Lakukan likuidasi aset secara paksa. Sita semua mesin kopi, perabotan, dan kendaraan operasional mereka sebagai jaminan utang. Bapak Hendra menelan ludah, mengangguk cepat. Baik Nyonya, segera kami urus. Dan satu hal lagi, kataku, bersandar perlahan di kursi kulitku yang nyaman, menyatukan ujung-ujung jariku di depan dada layaknya seorang arsitek kehancuran. Siapkan draft gugatan perdata atas kerugian imaterial, wan prestasi, dan pencemaran nama baik. Tuntut dia sebesar 50 miliar rupiah. Aku ingin memastikan bahwa setelah ini, Rangga Pramana dan selingkuhannya itu tidak akan memiliki tempat bernaung selain gubuk reot di daerah kumuh, atau lebih baik lagi, tidur beralaskan aspal sebagai gelandangan yang sesungguhnya. Ruang rapat itu hening, tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu bahwa di balik wajahku yang tenang dan elegan ini, bersemayam insting mematikan dari seorang penguasa yang tak pernah memaafkan pengkhianatan. Aku memutar kursiku, menghadap ke arah kaca jendela panoramik yang memperlihatkan landscape kota yang luas. Di suatu tempat di bawah sana, Rangga sedang bersulang dengan gelas sampanye mahalnya, mentertawakan istri malangnya yang baru saja ia usir seperti anjing jalanan. Ia tidak tahu bahwa di atas langit yang memayunginya ini, sang dewa pelindungnya telah berubah menjadi malaikat maut. Rantai eksekusi telah dilepaskan, dan aku akan menikmati setiap detik pemandangannya dari barisan kursi paling depan. Malam merayap menyelimuti kota metropolitan, menggantikan terik matahari dengan kerlap-kerlip lampu neon yang angkuh. Aku duduk bersandar di kursi kulit MS Lounge, di dalam ruang kerja privatku yang terletak di lantai teratas Wibisono Tower. Ruangan ini kedap suara, diisi dengan aroma teh Earl Grey yang baru diseduh dan keheningan yang sangat mahal. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari marmer hitam solid, sebuah layar tablet berukuran besar menyala terang, menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas tersembunyi beresolusi tinggi. Mataku menatap tajam ke arah layar tersebut, mengawasi sebuah pertunjukan komedi tragis yang sedang berlangsung tepat di salah satu properti paling eksekutif milik perusahaanku, Penthouse Unit 88 di Wibisono Sky Residence. Itu adalah penthouse 2 lantai dengan kolam renang infinity pribadi yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota, sebuah hunian bagi para elit sejati. Dan malam ini, tempat suci itu sedang dikotori oleh sekelompok badut kelas menengah yang sedang bermain peran sebagai konglomerat. Rangga Pramana, pria yang siang tadi mengusir darah dagingnya sendiri dengan dalih aku adalah wanita berbau selokan, kini sedang berdiri di tengah ruang tamu penthouse itu. Ia memegang segelas champagne yang kuyakini dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya sudah menunggak sambil tertawa terbahak-bahak. Dikelilingi oleh teman-teman bisnis fiktifnya dan para sosialita lapar validasinya. Rangga benar-benar terlihat sedang menikmati puncak kejayaannya. Di sisinya, si pelakor murahan bernama Valerie itu menempel erat bagaikan lintah yang kelaparan. Ia mengenakan gaun malam bertahtakan payet perak yang terlalu ketat, memamerkan kalung berlian yang potongannya terlihat sangat artifisial dari jarak jauh. Valerie sesekali mengangkat gelasnya, bersulang dengan tamu-tamu lain, memamerkan senyum penuh kemenangan. Melalui sistem peretas audio yang sengaja dipasang oleh tim keamananku, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Kalian tahu apa yang paling lucu hari ini? Suara melengking Valerie menembus penantang suara di mejaku. Ada seorang wanita gila, bau dan menjijikan tiba-tiba masuk ke Valeriano, bro. Dia memakai dasar lusuh yang bahkan tidak pantas dipakai sebagai kain pel. Dan kalian tahu apa yang dia katakan? Dia mengklaim Rangga sebagai suaminya. Dia tertawa, tawarnya pecah di sekeliling mereka. Beberapa tamu menggelengkan kepala tak percaya. Benar-benar sampah sejarah, sahut Rangga menyeringai ponga seraya menyesap minumannya. Di kota besar ini, banyak sekali parasit yang mencari kesempatan untuk memeras orang-orang sukses seperti kita. Untung saja pihak keamanan kafe bertindak cepat dan menyeretnya kembali ke jalanan tempatnya berasal. Lain kali, kau harus menyiramnya dengan air reksa, sayang. Goda Valerie sambil mencubit manja rahang Rangga. Aku tidak mau pemandangan kafe kita yang elit dikotori oleh gelandangan tidak berkelas seperti itu. Mereka kembali tertawa, tawa yang mengalun panjang, penuh dengan ilusi kebesaran dan kesombongan absolut. Aku tidak merasa marah, tidak sedikit pun. Aku justru merasa iba. Sungguh sebuah ironi yang puitis. Mereka sedang berpesta pora, merayakan anniversary pernikahan palsu mereka. Di atas lantai marmer yang kebersihannya dibayar dari kantongku. Mereka merasa sedang berada di puncak dunia.
tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah benalu yang sedang menari-nari dengan riang di atas tumpukan aset beracun. Setiap teguk minuman yang mereka telan, setiap tawa yang mereka lontarkan, semuanya terjadi di dalam kandang yang kuncinya sedang kupegang erat. Mereka hanya sedang numpang hidup di dalam genggaman tanganku. Suara ketukan pintu yang halus memecah konsentrasiku. Tio masuk dengan langkah terukur, membawa sebuah map kulit berwarna merah marun berlambang emas PT Wibisono Lembang. Ia meletakkan map itu tepat di bawah cahaya lampu kerjaku. Nyonya Kanaya, dokumen yang Anda minta sudah disiapkan oleh divisi legal. Lapor Tio dengan nada formal. Aku mengalihkan pandanganku dari layar tablet yang menampilkan pesta ilusi itu, beralih pada tumpukan kertas persegel resmi di depanku. Aku membuka map tersebut. Aroma tinta segar dan kertas perkamen tebal langsung menguar. Ini bukanlah sekedar kertas, ini adalah surat kematian finansial bagi pria yang sedang tertawa di layar itu. Lembar pertama adalah surat pencabutan subsidi sewa komersial. Rangga tidak pernah tahu bahwa alasan mengapa ia, seorang mantan karyawan rendahan yang baru belajar berbisnis, bisa menyewa penthouse sekelas Wibisono Sky Residence dan deretan ruko premium di Distrik Merdeka adalah karena campur tanganku secara senyap. 2 tahun lalu saat ia mulai merantau, aku diam-diam menginstruksikan manajemen propertiku untuk menyetujui aplikasinya di bawah program inkubator startup khusus. Program itu memberinya subsidi sewa hingga 70%. Aku melakukan itu karena aku masih naif, masih berharap ia benar-benar ingin sukses dengan memajukan keluarga kami. Namun sekarang, subsidi itu adalah tali tambang yang akan kugunakan untuk menjerat lehernya dengan sangat kuat. Berdasarkan audit forensik internal yang kami lakukan sore tadi, Tuan Rangga Permana terbukti memalsukan laporan keuangan dan menggunakan entitas bisnis fiktif untuk memenuhi syarat program subsidi tersebut. Tio menjelaskan, merangkum isi dokumen dengan presisi tajam. Sesuai dengan klausul kontrak halaman 9, Anda memilih hak veto absolut untuk membatalkan subsidi tersebut secara retrospektif. Artinya, beliau harus membayar selisih sewa penuh sejak bulan pertama ia menempati properti tersebut. Mata penaku menelusuri deretan angka di kolom tagihan. Selisih sewa penthouse dan 3 ruko komersial selama 2 tahun penuh, ditambah denda keterlambatan pembayaran 3 bulan terakhir, dan penalti pelanggaran kontrak administrasi. Total tagihan tunai yang harus dibayar lunas dalam waktu 1 kali 24 jam adalah 14 miliar 750 juta rupiah. Aku tersenyum tipis, sebuah nominal yang bahkan jika Rangga menjual ginjalnya, ginjal selingkuhannya, dan seluruh organ tamu pestanya malam ini, ia tetap tidak akan pernah mampu melunasinya. Tanpa ragu sedikit pun, aku membuka tutup pulpen Montblanc peninggalan ayahku. Ujung emasnya menyentuh kertas, menari dengan cepat dan elegan. Membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Goresan tinta itu mengalirkan keadilan yang selama ini tertunda. Aku adalah sang eksekutor, dan ini adalah vonis matiku untuknya. Aku membalik halaman ke dokumen kedua, surat perintah pengosongan paksa dan penyitaan aset. Tio, panggilku. Suaraku mengalun sehalus sutra, namun setajam pedang. Apakah tim pengamanan internal sudah disiagakan di area Wibisono Sky Residence dan Distrik Merdeka? Sudah, Nyonya. 50 personil keamanan lapis pertama berseragam taktis, didampingi oleh 2 pengacara senior dari firma hukum kita, serta petugas kepolisian untuk mengawal proses penyitaan. Mereka sedang standby di basement, menunggu aba-aba dari Anda. Bagus. Aku menandatangani dokumen kedua dengan tenaga yang lebih kuat, hingga ujung pulpenku nyaris menembus kertas. Jangan ada kompromi. Begitu waktu yang sudah kutentukan tiba, kunci seluruh akses biometrik mereka dari server utama. Blokir semua kartu akses lift, gembok setiap pintu. Jika mereka melawan, gunakan kekerasan terukur. Pastikan semua barang bermerek di dalam sana, tas Hermes palsu milik Valerie, jam tangan curian Rangga, hingga mesin kopi rongsokan di kafe mereka, masukkan ke dalam daftar likuidasi aset. Kapan surat ini akan dikirimkan secara elektronik, Nyonya? Tanya Tio, memasukkan kembali dokumen yang telah kutandatangani ke dalam map merah marun. Aku melirik kembali ke layar tablet. Pesta di penthouse itu sedang mencapai puncaknya. Valerie sedang meniup lilin di atas kue tar bertingkat 5. Sementara Rangga memeluknya dari belakang, dihujani tepuk tangan meriah dari para manusia rakus lainnya. Mereka merayakan kebohongan. Mereka merayakan tahun pertama pengkhianatan dan menjijikan mereka terhadapku dan bumi. Tepat pukul 12 malam, putusku dingin melirik jam di pergelangan tanganku. Waktu menunjukkan pukul 11:30 menit. Setengah jam lagi. Kirimkan dokumen tagihan dan somasi ini melalui surel resmi perusahaan langsung ke ponsel pribadinya, tepat pada pergantian hari.
Biarkan notifikasi itu menjadi kado anniversary paling mengerikan dalam hidupnya. Biarkan dia membaca tagihan 14 miliar itu saat otaknya sedang mabuk oleh champagne murahan. Aku bangkit dari kursi, melangkah elegan ke arah jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan landscape kota di bawah sana. Jutaan lampu berkelap-kelip, menyembunyikan cerita tentang keserakahan, ambisi, dan kejatuhan para pendaki sosial. Rangga pikir dia telah berhasil membuangku ke jalanan. Gumamku pada diri sendiri, membiarkan senyum aristokratisku mengembang sempurna di pantulan kaca. Dia tidak tahu bahwa besok pagi seluruh portofolionya akan hangus, dan ia harus bersujud memohon ampun di atas aspal hanya untuk mengambil sisa harga dirinya. Biarkan parasit itu menari untuk setengah jam terakhirnya, karena esok tidak akan ada lagi pesta, tidak ada lagi penthouse. Yang tersisa hanyalah gugatan perdata kehancuran absolut dan aroma bau selokan yang akan menempel permanen pada kulitnya. Panggung ilusi ini akan segera diledakkan, dan aku akan menjadi satu-satunya penonton yang bertepuk tangan di atas puing-puingnya. Jarum jam antik merek Grandfather Clock di sudut ruang kerjaku terus berdetak tanpa henti, mengikis sisa-sisa waktu kesombongan manusia. Pukul 23.58, 2 menit menuju pergantian hari. 2 menit menuju ledakan sebuah ilusi. Aku duduk bersila di atas sofa Collie Chesterfield yang empuk, memutar perlahan gelas kristal bekarat berisi Macallan 25 tahun di tanganku. Pandanganku tak sedikit pun lepas dari layar monitor raksasa yang menampilkan siaran langsung dari penthouse unit 88. Pesta murahan di seberang sana mulai meredah. Beberapa tamu penjualan sosialita sudah berpamitan pulang, menyisakan Rangga, si pelakor murahan Valerie, dan segelintir teman bisnisnya yang terkapar mabuk di atas sofa seharga ratusan juta. Rangga berdiri tegak di balkon kaca yang menghadap gemerlap lampu kota, memegang cerutu Kuba di satu tangan dan gelas champagne di tangan lainnya. Dadanya membusung pungah, persis seperti seorang raja lalim yang merasa berhasil menaklukkan dunia. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ia tak lebih dari sampah sejarah yang kebetulan sedang numpang hidup di atas menara milikku. Pukul 23.59, 1 menit lagi. Tio, panggilku pelan tanpa menoleh. Asisten setiaku itu berdiri mematung di dekat pintu dengan tablet di tangannya. Apakah sistem transmisi otomatis sudah siap? Sudah, Nyonya Kanaya. Dokumen pencabutan hak sewa, rincian denda hasil audit forensik, dan somasi pengosongan paksa akan masuk ke surel utama Rangga Pramana. Disusul pesan teks darurat ke ponsel pribadinya tepat pukul 00.00. Pip. Sebuah notifikasi pelan terdengar dari server utama di ruanganku, menandakan peluru digital itu telah resmi ditembakkan. Detik berikutnya melalui layar monitor, kulihat ponsel pintar keluaran terbaru milik Rangga yang tergeletak di atas meja marmer balkon menyala terang, bergetar dengan hebat. Rangga yang sedang asik menjumbu leher Valerie awalnya mengabaikan getaran itu. Namun sistem perusahaanku dirancang untuk mengirimkan peringatan tingkat tinggi yang otomatis menembus mode Do Not Disturb. Ponsel itu terus bergetar tanpa henti. Dengan malas, terhuyung ringan karena efek alkohol yang membanjiri darahnya, Rangga akhirnya meraih benda pipih tersebut. Aku menyipitkan mata, mencondongkan tubuhku ke depan menatap lekat-lekat layar monitorku. Ini adalah momen favoritku, momen di mana seorang eksekutor menyaksikan mangsanya mengunyah umpan yang telah dilumuri racun sianida. Rangga mengusap layar ponselnya dengan sembarangan. Matanya yang setengah sayu mulai membaca baris pertama sural tersebut. Butuh waktu sekitar 3 detik bagi otaknya yang tumpul untuk memproses logo merah marun PT Wibisono Land Bank yang tertera di layar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba, postur tubuh Rangga menegang kaku, bagaikan sebatang kayu mati. Cerutu mahalnya yang terselip di bibirnya meluncur jatuh dan membakar karpet bulu di bawahnya. Warna kulitnya yang kemerahan akibat alkohol seketika tersapu bersih, berubah menjadi pucat pasi seperti mayat yang baru diangkat dari kamar pendingin. Matanya melebar nyaris keluar dari kelopaknya saat membaca baris nominal tagihan yang dicetak dengan huruf tebal, 14.750.000.000 rupiah. Ada apa sayang? Valerie yang masih bergelanyut manja di lengannya bertanya dengan nada merajuk. Kesal karena kemesraannya diinterupsi. Ini tidak mungkin. Gumam Rangga, suaranya terekam jelas oleh mikrofon tersembunyi kami yang menangkap frekuensi getarannya. Tangannya mulai gemetar tak terkendali. Ia menggulir layar ponselnya dengan panik yang membabi buta, membaca klausul demi klausul yang sedang meruntuhkan istana pasirnya.
Penggunaan hak veto absolut dari pemilik manfaat, pembatalan subsidi secara sepihak, dendawan prestasi, dan yang paling mengerikan baginya, ancaman gugatan perdata ke pengadilan dan pendaftaran namanya ke dalam blacklist BI secara permanen karena indikasi penipuan portofolio keuangan. Mas Rangga, kenapa wajahmu pucat sekali? Pesan dari siapa sih? Valerie mencoba merebut ponsel itu, namun Rangga menyentaknya dengan sangat kasar. Diam kau! Bentak Rangga beringas, membuat Valerie terperanjat mundur dengan wajah terkejut. Topeng pria konglomerat yang tenang dan berwibawa itu langsung pecah berkeping-keping, digantikan oleh kepanikan instingtif seorang parasit yang menyadari bahwa inangnya baru saja memutuskan urat nadi aliran darah mereka. Dengan jemari yang bergetar hebat, Rangga mendial nomor customer service VIP Wibisono Land Bank yang tertera di akhir surel tersebut. Aku mengangkat sebelah alisku, memberi isyarat tangan pada Tio. Tio segera memencet tombol intercom, menyambungkan panggilan Rangga langsung ke pelantang suara di ruang kerjaku. Namun bukan aku yang menjawab, melainkan suara operator data manajer kami yang sudah kuberikan naskah skenario ketat. Layanan VIP Wibisono Sky Residence, ada yang bisa kami bantu Tuan Pramana? Sapa suara operator itu dengan nada sangat datar menggema di ruang kerjaku. Apa-apaan surel ini? Teriak Rangga histeris, urat di lehernya menonjol keluar. Wajahnya kembali merah padam karena perpaduan marah dan panik yang mengoyak kewarasannya. Kalian salah kirim, aku ini CEO Valeriano bro. Klien VVIP lapis pertama kalian. Bagaimana bisa sistem rusak kalian menagihku 14 miliar dengan mengancam menyegel penthouseku dalam 1 kali 24 jam? Ini pasti perbuatan hacker. Sambungkan aku ke manajer kalian sekarang juga. Aku tertawa pelan, nyaris tanpa suara. Menyesap kembali mekelanku. Arogansi itu ternyata masih tersisa sedikit. Si benalu menolak menerima realitas bahwa pohon tempatnya bergantung baru saja ditebas habis. Tidak ada kesalahan sistem Tuan Pramana, jawab sang operator tanpa intonasi emosi. Persis seperti robot pencabut nyawa. Berdasarkan tinjauan ulang laporan keuangan Anda dan hasil audit forensik dari tim internal kami, ditemukan manipulasi data jaminan fiktif. Beneficial owner perusahaan kami telah menggunakan hak veto untuk mencabut semua subsidi sewa Anda secara retrospektif. Tagihan tersebut sepenuhnya valid, dan jika tidak dilunasi sebelum pukul 6 pagi ini, proses likuidasi aset secara paksa akan segera kami laksanakan tanpa peringatan lanjutan. 6 pagi? Kalian gila, Rangga menjerit, suaranya pecah di ujung kalimat. Kepanikannya kini sudah menelan bulat-bulat akal sehatnya. Aku menyewa tempat ini secara sah. Kalian tidak bisa mengusirku seperti gelandangan miskin di pinggir jalan. Aku akan menuntut perusahaan kalian. Aku punya capital gain yang jelas. Aku akan laporkan ini sebagai pencemaran nama baik. Silakan hubungi tim kuasa hukum Anda, Tuan. Namun kami ingatkan, setiap upaya perlawanan hukum akan langsung direspon dengan pengaktifkan autodebit paksa pada rekening Anda dan pelimpahan berkas penggelapan ini ke kepolisian. Selamat malam, Tuan Pramana. Klik. Sambungan diputus secara sepihak dari pihak kami. Di layar monitor, Rangga tampak seperti tumpukan daging yang baru saja kehilangan tulang punggungnya. Ia melempar ponselnya ke atas meja marmer hingga layarnya retak seribu. Ia mengacak-acak rambut berpomade mahalnya, berjalan mondar-mandir menendang kursi seperti binatang buas yang baru saja menyadari jeruji perangkapnya telah terkunci rapat. Valerie yang sedari tadi mendengarkan percakapan itu lewat loudspeaker, mulai merasakan firasat buruk. Insting lintah daratnya langsung menyala. Sayang, apa maksud operator sialan itu? Tagihan 14 miliar? Pengusiran? Maksudmu kita bangkrut? Diam Valerie, aku bilang diam. Ini hanya masalah administratif bodoh dari pegawai rendahan. Rangga kembali membentak, suaranya parau dan bergetar hebat. Ia berusaha keras menutupi ketakutan absolutnya dengan sisa-sisa amarah. Ia mencoba menjaga ilusi kesuksesannya di depan istrinya itu. Manajemen sialan ini tidak tahu berhadapan dengan siapa. Besok pagi aku akan datang ke kantor pusat mereka dan membereskan semuanya. Tidak akan ada yang berani menyita properti milikku. Kau paham? Aku menengus keras, meletakkan gelas kristalku dengan sedikit entakan ke atas meja. Properti miliknya? Pria ini sungguh bodoh di luar nalar. Otaknya terlalu dungu untuk menyadari bahwa kemewahan yang ia klaim itu adalah aset beracun yang sedang membakar kulitnya. Ia pikir dengan membentak dan mengancam operator call center, ia bisa memutarbalikkan fakta hukum. Ia pikir dengan menghinaku di kafe siang tadi, ketika aku berbalut dasar lusuh dengan sebutan menyengat bawah selokan, ia bisa melenggang pergi tanpa konsekuensi dari karma. Tio. Siap, Nyonya.
Hubungi Pak Hendra dan Kepala Pengamanan Internal. Skenarioku berubah. Kita tidak akan berbaik hati menunggu waktu 1 kali 24 jam penuh. Pukul 6 pagi ini, sangat kesadaran mereka masih terombang-ambing oleh efek alkohol dan rasa takut. Lakukan penggerbekan frontal. Dobrak pintunya, syarat mereka keluar dari penthouse itu tanpa ampun. Perintah diterima Nyonya Kanaya. Aku menatap lekat-lekat dari layar monitor untuk terakhir kalinya malam ini. Rangga sedang meneguk sisa minuman langsung dari botolnya dengan tangan yang gemetar hebat. Sementara Valeri menatapnya dengan tatapan curiga dan perlahan mulai beringsut mundur untuk mengemasi perhiasan berharganya secara diam-diam. Bahkan pelakor bodoh itu pun sudah mencium aroma kehancuran dari istana pasir suamiku. Nikmatilah sisa 5 jam kemewahanmu, Rangga. Karena saat fajar menyingsing, satu-satunya atap yang pantas untuk pria pengkhianat sepertimu hanyalah gubuk reot di pinggiran kota. Atau lebih baik lagi, tidur beralaskan aspal sebagai kasat terendah dari umat manusia. Eksekusi mati finansialmu akan segera ditayangkan. Fajar berdarah menyingsing di ufuk timur, mengusir sisa-sisa malam yang menyelimuti ibu kota. Pukul 6 tepat, udara pagi masih terasa menggigit saat Mercedes Maybach hitam legamku berhenti dengan mulus di area drop-off VIP Wibisono Sky Residence. Aku melangkah keluar, diapit oleh Tio, Bapak Hendra dari divisi legal, dan selusin personil pengamanan internal berseragam taktis serba hitam. Hak tinggi stiletto Christian Lobotinku beradu dengan lantai granit lobi, menciptakan ritme konstan bak detak jarum jam kematian. Kemarin, aku berdiri di jalanan aspal yang memanas, mengenakan dasar lusuh dan membiarkan diriku dihina bagai bau selokan yang mencemari udara. Hari ini, aku kembali sebagai sang perancang takdir. Aku adalah badai yang akan menyapu bersih istana pasir mereka. Kami memasuki lift privat. Akses biometriku membawa kabin baja ini melesat naik ke lantai 88 tanpa hambatan. Di depan pintu ganda penthouse kayu ek berukir emas, kepala keamanan menatapku menunggu instruksi. Aku hanya memberikan satu anggukan singkat yang sangat dingin. Bip, klik. Akses masterku melumpuhkan sistem keamanan lapis ganda penthouse itu dalam hitungan detik. Pintu didobrak terbuka. Pasukan taktis merangsak masuk, bagaikan bayangan hitam yang menelan kemewahan ruang tamu. Kosongkan area. Ini adalah eksekusi pengosongan paksa dari manajemen Wibisono Land Bank. Teriak kepala keamanan dengan suara bariton yang menggelegar, merobek keheningan pagi yang masih memabukkan bagi penghuni di dalamnya. Jeritan melengking seorang wanita langsung terdengar dari arah kamar utama di lantai 2. Itu suara Valeri, si pelakor murahan yang sepertinya baru saja diseret dari alam mimpinya. Beberapa detik kemudian, 2 orang petugas keamanan menyeret Rangga dan Valeri menuruni tangga pualam. Mereka berdua terlihat sangat menyedihkan. Rangga hanya mengenakan jubah mandi sutra yang acak-acakan. Wajahnya bengkak karena efek alkohol dari sisa pesta semalam. Matanya merah dan napasnya memburu panik. Valeri memberontak histeris. Gaun tidur satinnya kusut masai. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat pucat dan menua. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Aku CEO Valeriano, bro. Aku akan memenjarakan kalian semua. Raung Rangga beringas, mencoba melepaskan cengkraman petugas di kedua lengannya. Ia dihempaskan dengan kasar hingga tersungkur ke atas karpet Persia di tengah ruang tamu. Saat Rangga mengangkat wajahnya yang berantakan, pandangannya langsung menabrak ujung sepatu stilettoku. Matanya perlahan naik menyusuri setelan blazer Tom Ford seharga puluhan juta yang membalut tubuhku, hingga akhirnya terpaku pada wajahku. Udara di ruangan itu seolah tersedot habis, waktu berhenti berdetak. Mulut Rangga terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Rahangnya bergetar hebat, kilat kebingungan, ketidakpercayaan, dan ketakutan absolut bertabrakan di pupil matanya. Kanaya? Bisiknya parau, seolah melihat hantu dari masa lalu yang bangkit untuk mencekiknya. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau memakai baju? Bagaimana kau bisa masuk ke penthouseku bersama para preman ini? Aku menatapnya dari atas, menyedekapkan tangan di depan dada dengan postur aristokratis yang tak tersentuh. Mataku memancarkan kehampaan yang mematikan. Jauh lebih dingin dari es di kutub utara. Kau salah, Rangga. Pertanyaannya bukanlah bagaimana aku bisa masuk ke penthouse ini. Jawabku tenang. Suaraku mengalun sehalus bludru, namun menyayat seperti silat berkarat. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seekor parasit sepertimu merasa berhak tidur dan berpesta di dalam properti milikku? Properti milikmu? Rangga terbata-bata, otak bodohnya masih mendolak memproses realitas. Jangan gila, kau cuma perempuan miskin yang numpang hidup padaku. Ini rumahku. Kafe itu perusahaanku.
Aku terkekeh pelan. Tawa sinis yang menggema di langit-langit tinggi ruangan itu. Aku menoleh pada Tio, memberinya isyarat. Tio melangkah maju, melempar sebuah map merah marun tepat ke pangkuan Rangga. Silakan baca sendiri Tuan Pramana. Ucap Bapak Hendra mewakiliku, nadanya dipenuhi penghinaan yang kental. Perkenalkan, ini Nyonya Kanaya Wibisono, beneficial owner dan pemegang saham mutlak dari PT Wibisono Land Bank. Pemilik sah atas tanah tempat penthouse ini berdiri, dan pemilik sah atas ruko-ruko distrik Merdeka tempat kafe Anda berada. Rangga menunduk, membuka map itu dengan tangan yang gemetar liar. Matanya bergerak cepat membaca akta kepemilikan, surat pencabutan subsidi dengan stempel hak veto, dan daftar tagihan bernilai belasan miliar. Napasnya mulai tersengal, keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Kesambungannya hancur berkeping-keping. Pria arogan yang kemarin membuangku seperti sampah sejarah itu, kini menyusut menjadi makhluk kerdil yang memelas tak berdaya. Tidak, ini tidak mungkin. Kanaya, kau menjebakku. Ratap Rangga, air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya. Kau bohong selama ini. Kau membiarkan aku terlihat bodoh. Kau memang bodoh, Rangga. Kau menghabiskan uang yang tak pernah kau miliki. Membangun ilusi kekayaan di atas tanah yang tak pernah kau beli. Kau hanyalah benalu yang mengotori portofolio investasiku, kataku dingin, melangkah satu langkah lebih dekat hingga ujung sepatuku nyaris menyentuh lututnya. Valerie, yang sedari tadi meringkuk ketakutan di lantai, tiba-tiba memakai histeris. Ia menatap Rangga dengan kebencian yang menyala. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang kau konglomerat. Ternyata kau cuma gembel yang berutang pada istrimu sendiri. Kau menipuku, bajingan. Diam kau pelacur. Rangga balas membentak. Pertahanan mentalnya runtuh total. Keduanya mulai saling mencaci. Sebuah tontonan memuakan dari dua pengkhianat yang sedang saling memangsa saat kapal ilusi mereka tenggelam ke dasar laut. Cukup, bentakku keras. Suaraku memotong keributan mereka bagai sabetan pedang. Aku menatap kepala keamanan. Mulai proses likuidasi aset sekarang juga. Sita semua barang elektronik, perabotan, perhiasan, tas mewah, dan kunci mobil di garasi. Semua itu adalah aset beracun yang akan digunakan untuk mencicil sebagian kecil dari gugatan perdata yang akan kami daftarkan ke pengadilan siang ini. Valerie menjerit saat seorang petugas merampas kalung berlian dari lehernya dan mengambil tas Hermes asli dari dalam lemarinya. Tidak, itu milikku. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Itu uang dari hasil pencucian dana perusahaan dan penipuan kredit yang telah terbukti lewat audit forensik kami semalam. Sisa saldo di rekening Anda berdua sudah kami kunci secara skema autodebit paksa. Nama Anda berdua akan masuk ke dalam blacklist BI secara permanen. Anda tidak akan pernah bisa mengajukan pinjaman, membuka rekening baru, atau memiliki aset atas nama Anda sendiri seumur hidup. Ucap Pak Hendra tanpa ampun. Rangga merangkak maju, mencoba meraih ujung sepatuku. Tangisnya pecah mengibah. Ia benar-benar terlihat menyedihkan. Nay, Kanaya, aku mohon, jangan lakukan ini, maafkan aku. Aku hilaf, Nay. Ingat bumi, anak kita, ku mohon. Aku rela menjadi budakmu asalkan jangan buat aku jadi gelandangan. Aku menatapnya tanpa secercah pun rasa iba. Ingatan saat ia memalingkan wajah dengan jijik ketika bumi menangis di lantai kafe kemarin membakar habis setiap celah nuraniku. Kau yang membunuh anak kita di dalam hatimu kemarin, Rangga. Saat kau mengusirnya demi pelacur ini, kau kehilangan hakmu sebagai manusia. Desisku pelan, memastikan setiap suku kataku menusuk tepat di jantungnya. Aku menoleh ke arah petugas keamanan. Seret mereka keluar dari gedung ini sekarang juga. Jangan biarkan mereka membawa sehelai benang pun selain pakaian tidur murah yang melekat di badan mereka. Dua petugas keamanan bertubuh raksasa menarik kerah jubah Rangga dan lengan Valerie, mengangkat tubuh mereka dari lantai seperti mengangkut tumpukan karung sampah yang membusuk. Teriakan dan ratapan Rangga menggema di sepanjang lorong pualam. Semakin lama semakin menjauh saat pintu lift tertutup rapat, membawa mereka menuju neraka aspal yang sesungguhnya. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu penthouse yang berantakan itu. Matahari pasti menyinari wajahku dari balik kaca panoramik. Aku menghirup udara dalam-dalam. Beban dendam itu mulai terangkat saat eksekutor telah menjalankan tugasnya dengan presisi yang brutal. Mulai detik ini, bagi Rangga dan pelakornya, satu-satunya properti yang pantas mereka miliki hanyalah gubuk reot di kolong jembatan. Dan satu-satunya pekerjaan yang tersisa untuk mereka hanyalah mengemis.
Pagi itu, matahari bersinar terlalu terang untuk sebuah hari pemakaman. Tentu saja, ini bukan pemakaman manusia yang melibatkan peti mati kayu dan liang lahat. Ini adalah pemakaman sebuah reputasi. Sebuah entitas bisnis ilusional dan sebuah harga diri palsu yang dibangun murni di atas fondasi kebohongan. Aku duduk di kursi kebesaran kulitku di ruang kerja Wibisono Tower, menatap layar monitor yang kini terbagi menjadi 4 sudut kamera pengawas berbeda. Keempat layar itu menampilkan 4 cabang Valeriano Bro di seluruh penjuru kota. Tepat pada pukul 8 pagi, jam sibuk di mana para pendaki sosial biasanya mengantri untuk membeli kopi eksklusif mereka. Tim pengamanan internalku dan juru sita dari pengadilan bergerak serentak. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Aku menyaksikan dengan kepuasan absolut saat petugas berseragam hitam merantai gagang pintu kaca kafe kebanggaan Rangga dengan gembok baja berlapis seng. Segel merah menyala bertuliskan sita jaminan pengadilan ditempelkan dengan kasar menutupi logo neon estetik yang dulu begitu ia banggakan. Para karyawan kafe yang kebingungan hanya bisa berdiri mematung di trotoar. Diusir keluar sebelum sempat menyeduh secangkir kopi pun. Beberapa pelanggan langganan yang biasanya memamerkan gaya hidup mereka di sana-sini, kini berbisik-bisik ngeri. Merekam kejadian memalukan itu dengan ponsel mereka. Reputasi Rangga hancur berkeping-keping di media sosial, bahkan sebelum jam makan siang tiba. Proses penutupan seluruh cabang kafe telah selesai, Nyonya Kanaya. Lapor Tio yang sedari tadi berdiri siaga di sampingku. Seluruh mesin espresso, furnitur desainer, dan aset fisik di dalamnya telah dialihkan ke dalam daftar likuidasi aset untuk menutup sebagian kecil dari kerugian administrasi kita. Aku mengangguk pelan, menyesap espresso hitamku tanpa gula. Rasanya pahit namun menyajikan kelegaan yang sempurna. Bagaimana dengan status perbankannya? Bapak Hendra yang duduk di sofa seberang meja kerjaku membuka tablet dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Mati total, Nyonya. Sesuai instruksi Anda yang tidak kenal ampun, sistem bank partner kita telah melakukan auto debit secara paksa pada semua rekening pribadi dan rekening perusahaan cangkang milik Rangga Permana. Kami menguras habis sisa saldonya, membiarkannya 0,0 rupiah, dan karena hasil audit forensik menunjukkan adanya bukti konkret pemalsuan jaminan kredit, otoritas keuangan telah meresmikan namanya masuk ke dalam blacklist BI. Artinya, jawabku retoris, memancing konfirmasi verbal atas kemenangan yang mutlak ini. Artinya, dia adalah mayat berjalan di dunia finansial. Dia tidak akan pernah bisa membuka rekening tabungan dimanapun di negeri ini. Dia tidak bisa meminjam uang, mencicil kendaraan, atau bahkan sekedar mendaftar layanan dompet digital. Semua akses keuangannya diblokir secara permanen. Portofolio kehidupannya kini murni hanya dipenuhi oleh tumpukan utang dan aset beracun. Pria yang dulu merasa menjadi dewa itu kini tak lebih dari seonggok daging tanpa identitas finansial. Ia lebih miskin dari pengemis di jalanan. Karena pengemis setidaknya tidak memiliki beban utang 50 miliar rupiah yang mengejar mereka hingga ke liang lahat. Tiba-tiba lampu indikator merah di telepon meja Tio berkedip. Tio mengangkat gagangnya, mendengarkan sejenak, lalu menatapku dengan alis terangkat tinggi. Nyonya, tim keamanan lobi bawah melaporkan ada insiden. Rangga Pramana memaksa masuk, dia tidak memakai alas kaki, masih mengenakan jubah mandi yang sama dari penthouse, dan menangis histeris memohon untuk bertemu dengan Anda. Keamanan sudah melumpuhkannya di lantai lobi. Apakah mereka harus menyerahkannya ke polisi sekarang? Aku terdiam sejenak. Menyerahkannya ke polisi terlalu cepat, terlalu mudah. Aku belum selesai menghisap sisa-sisa kewarasannya. Aku butuh melihat matanya secara langsung saat ia membaca dokumen kematiannya. Bawa dia ke ruang interogasi kaca di lantai dasar. Aku akan turun menemuinya untuk yang terakhir kali. Perintahku datar. 10 menit kemudian, aku melangkah elegan masuk ke dalam ruangan berpenerangan putih neon yang menyilaukan. Ruangan itu kedap suara, berlantaikan semen ekspos yang sengaja dibuat dingin dan mengintimidasi. Di tengah ruangan, Rangga duduk meringkuk di lantai. Penampilannya sungguh mengiris hati bagi siapapun yang masih melihat sisa-sisa nurani. Jubah mandi sutranya kotor terkena debu aspal, telapak kakinya berdarah karena berjalan tanpa alas kaki dari penthouse yang disita hingga ke gedung ini. Wajahnya kusut, penuh air mata, ingus dan keputusasaan yang absolut. Ia tak ubahnya sampah sejarah yang sekedar menunggu waktu untuk dibakar. Mendengar langkah sepatu stilettoku, ia mendongak perlahan. Matanya merah membengkak menatapku, bagaikan menatap seorang dewi penyelamat.
Atau mungkin iblis pencabut nyawa yang paling ia takuti. Ia merangkak payah ke arahku, mencoba memeluk ujung kaki celana blazerku. "Kanaya, tolong aku, Nay," rintinya dengan suara yang nyaris tak terdengar, serak karena tangisan. Urat lehernya menonjol, menahan rasa malu yang kini telah lama mati. "Aku hancur, Nay. Kartu ATM-ku ditelan mesin saat aku mencoba menarik uang untuk makan. Valerie, si pelakor murahan itu membentakku dan meninggalkanku di pinggir jalan. Setelah mencuri paksa jam tangan Rolexku, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sangat lapar, Nay. Kumohon, demi bumi, demi anak kita, berikan aku sedikit uang. Jangan biarkan aku jadi gelandangan di jalanan." Aku menunduk, menatap makhluk kerdil yang merintih menyedihkan di ujung sepatuku ini. Dulu, demi pria ini, aku rela menekan egoku dan memakai dasar lusuh ke pasar, berpura-pura menjadi istri miskin yang penurut. Dulu, aku menangis hancur saat ia meninggalkanku di stasiun kereta dengan janji palsunya. Betapa bodoh dan naifnya aku di masa lalu. "Jangan pernah berani menyebut nama anakku dengan mulut kotormu," desisku pelan, mengibaskan kakiku dengan kasar hingga tangannya terlepas dari celanaku. Saat bumi menangis ketakutan di lantai kafe kemarin, kau menatapnya seperti menatap kotoran. Kau menyebut istrimu ini membawa bau selokan yang mengganggu pestamu. Kau membuang kami demi sebuah ilusi dan capital gain palsu yang kau bangun murni dari uang curianmu. Aku memberi isyarat tangan pada Tio yang berdiri siaga di ambang pintu. Tio melangkah maju, menjatuhkan sebuah bandel dokumen tebal berlapis sampul plastik keras tepat di depan wajah Rangga. Bunyi dentuman dokumen tebal itu di atas lantai semen terdengar nyaring, persis seperti palu hakim yang baru saja mengesahkan vonis hukuman mati. "Itu salinan resmi gugatan perdata yang telah didaftarkan pagi ini ke pengadilan," kataku dengan nada sedingin es, menatapnya tanpa secercah pun empati di pelupuk mataku. "Di dalamnya memuat tuntutan ganti rugi material dan imaterial atas kerusakan yang kau timbulkan, senilai 50 miliar rupiah. Dan ingat ini baik-baik, kau tidak memiliki hak veto secuil pun untuk menolak atau menunda persidangan ini." Rangga menatap bandel tebal itu dengan seluruh tubuh yang bergetar hebat. 50 miliar? Katanya. "Kanaya, kau gila. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak punya apa-apa lagi. Kau sudah mengambil semuanya dariku." "Tepat sekali," jawabku tajam, menyeringai dengan kepuasan sadis yang memompa deras di nadi darahku. "Karena tujuan utamaku bukan agar kau mampu membayar utang itu. Tujuanku adalah memastikan bahwa sisa umurmu dihabiskan sebagai budak utang yang tak akan pernah memiliki secercah pun harapan. Kau adalah parasit yang telah merusak inangnya dengan sengaja, dan sekarang kau harus menelan dan menanggung beban racun yang kau tanam sendiri." "Kau iblis. Kau bukan Kanaya yang kukenal. Kau monster yang tak punya hati." Rangga berteriak histeris. Air liurnya menetes saat ia memukuli lantai semen dengan sisa-sisa tenaganya yang terus memudar. Aku membungkuk sedikit, menatap tepat ke dalam manik matanya yang kini sepenuhnya dipenuhi oleh ketakutan absolut dan kekalahannya yang total. "Aku adalah monster yang kau ciptakan sendiri dari kebodohanmu, Rangga," bisikku mematikan. "Kemarin kau merasa dirimu adalah seorang raja. Hari ini, kau hanya seorang benalu menjijikan yang bahkan tidak mampu menyewa sebuah gubuk reot untuk berlindung dari hujan. Nikmati kehidupan barumu sebagai pengemis yang harus menumpang hidup di atas belas kasihan debu aspal propertiku." Aku berbalik anggun, melangkah pergi, meninggalkan ruangan tanpa sudi menoleh lagi. Di belakangku, jeritan keputusasaan suamiku menggema hebat, menabrak dinding-dinding kaca kedap suara. Dan akhirnya, Bati tertelan oleh kesunyian gedung yang membekukan. Sang eksekutor finansial telah memberikan salam perpisahan terburuknya. Pukul 12 siang, matahari membakar aspal ibu kota tanpa ampun, menciptakan fatamorgana panas di atas jalanan yang padat. Di dalam ruang kerjaku yang sejuk dan berlapis kayu mahoni, aku memandangi titik merah kecil yang berkedip secara konstan di atas peta digital pada layar monitor raksasa. Titik itu adalah sinyal dari pelacak GPS mikro yang diam-diam disisipkan oleh tim keamananku ke dalam kotak jam tangan Rolex milik Rangga pagi tadi saat penggerbekan terjadi. Valerie, si pelakor murahan yang tak pernah memiliki loyalitas itu, tidak membuang waktu sedetik pun untuk mengkhianati pria yang baru saja merayakan anniversary palsu bersamanya. Laporannya sudah kuterima, begitu menyadari Rangga tidak lagi memiliki akses uang dan telah resmi menjadi narapidana utang. Wanita itu mendorong Rangga ke aspal jalanan, merampas Rolex di pergelangan tangannya, lalu kabur menggunakan taksi.
Sebuah tindakan tipikal dari seorang parasit yang segera mencari inang baru saat inang lamanya terkonfirmasi mati secara finansial. Nyonya Kanaya, suara Tio memecah keheningan yang mahal di ruanganku. Target saat ini berada di Grand Boutique and Pound, sebuah pusat gadai barang mewah tersohor di kawasan elit Sudirman. Dia sedang berusaha menjual Rolex tersebut beserta 2 tas Hermes asli yang sempat ia selamatkan, dan ia sembunyikan di balik gaun tidurnya saat kita mendobrak penthouse. Aku tersenyum tipis merapikan kerah blazer Tom Fordku dengan gerakan anggun. Siapkan mobil Maybach sekarang. Mari kita sapa wanita rendahan itu secara langsung. Aku ingin menjadi saksi mata saat ia menyadari bahwa seluruh kemewahan yang ia puja dan banggakan hanyalah tumpukan aset beracun yang akan menelannya hidup-hidup. 15 menit kemudian mobilku berhenti tepat di depan butik gadai mewah tersebut. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang beraroma kulit asli dan campuran parfum kelas atas. Diikuti oleh Tio dan 2 petugas keamanan bertubuh kekar. Namun telingaku langsung disambut oleh suara melengking yang sangat familiar dan merusak estetika tempat ini. Apa maksudmu jam ini barang sitaan? Kau mau menipuku? Ini Rolex Daytona asli. Suamiku membelinya seharga 400 juta rupiah secara tunai. Teriak Valerie beringas, menggebrak meja kaca display di depan seorang penilai barang mewah yang tampak mulai kehilangan kesabaran. Maaf Nyonya, tapi nomor seri jam ini baru saja dimasukkan ke dalam basis data nasional dan kepolisian sebagai barang bukti penggelapan dana korporat. Kami tidak bisa membelinya. Bahkan sistem mengharuskan kami menahannya di sini. Jawab penilai itu tegas. Menahannya? Kau mau merampokku di siang bolong? Valerie memekik. Wajahnya memerah karena amarah dan kepanikan yang luar biasa. Kalau begitu, beli tas Hermesku. Aku tidak peduli potongannya. Aku butuh capital gain cepat hari ini juga. Berikan aku uang tunai sekarang. Tas itu juga tidak bisa diuangkan, Valerie. Karena secara hukum itu adalah curian milik perusahaanku. Suaraku yang dingin dan datar memotong keributan itu bagai pisau jagal yang membelah daging. Ruangan itu hening seketika. Valerie membeku di tempatnya berdiri. Ia menoleh perlahan dengan mata terbelalak lebar, menatapku yang berdiri tegak dengan postur aristokratis di tengah ruangan. Wajah arogannya yang kemarin sore dengan sombong mengusirku dan menghinaku berbau selokan, kini berubah pucat pasi bagai puala murahan. Kau? Kanaya? Desisnya gemetar tak percaya. Ia melangkah mundur memeluk erat tas Hermes kulit buayanya, seolah benda mati itu adalah perisai pelindung nyawanya. Sedang apa kau di sini? Mau menggangguku lagi ya? Kau sudah membuat Raga bangkrut dan gila. Apalagi yang kau inginkan dariku? Menjauh dariku. Aku melangkah maju dengan ritme stiletto yang mengintimidasi, mengabaikan tatapan beberapa pelanggan kaya yang mulai berbisik-bisik menyaksikan tontonan gratis ini. Kau pikir dengan meninggalkan pria bodoh itu menangis di pinggir jalan, kau bisa mencuci tanganmu dengan bersih? Tanyaku dengan nada rendah namun penuh ancaman mematikan. Kau pikir kau bisa menikmati numpang hidup dari uang curian selama setahun, lalu melenggang bebas seperti burung yang tak berdosa? Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang mutlak. Barang-barang yang kau pegang itu, gaun yang kau pakai, bahkan riasan di wajahmu, semuanya dibeli menggunakan uang perusahaanku. Rincian audit forensik menunjukkan bahwa Rangga memalsukan laporan keuangannya semata-mata untuk memberimu gaya hidup palsu ini. Artinya, Rolex dan Hermes itu adalah bagian dari daftar likuidasi aset yang secara hukum harus kutarik kembali ke dalam portofolio perusahaanku. Valerie menggelengkan kepalanya dengan cepat menolak kenyataan. Tidak, ini hadiah. Aku berhak atas ini. Aku menoleh pada Tio dengan tatapan malas. Ambil barang-barang perusahaanku dari tangannya. 2 pengawalku maju tanpa keraguan sedikit pun. Valerie menjerit histeris, meronta, memukul dan menendang layaknya orang gila saat salah satu pengawal merampas paksa 2 tas Hermes dan kotak kayu berisi Rolex dari pelukannya. Tidak, kembalikan. Dasar pencuri, aku tidak punya apa-apa lagi. Kartu kreditku tiba-tiba ditolak di mana-mana pagi ini. Valerie menangis meraung-raung. Tubuhnya melemas hingga ia terduduk kotor di atas lantai marmer butik itu. Penampilannya yang kusut masai tak berbeda jauh dengan seorang gelandangan di pasar malam. Kartu kreditmu ditolak karena bank sentral telah menggunakan auto debit seketika untuk menarik kembali dana curian yang dialirkan Rangga ke rekeningmu. Kataku dengan senyum aristokratis yang dingin. Dan bukan hanya itu, atas instruksi menggunakan hak veto selaku pemilik dana yang sah, namamu telah dimasukkan ke dalam daftar turut serta pencucian uang.
Mulai detik ini, namamu tercetak abadi di blacklist BI. Kau adalah seekor benalu yang tak akan pernah bisa lagi menyentuh sistem perbankan di negara ini seumur hidup. Valerie menatapku dari bawah dengan kebencian dan ketakutan yang campur aduk menjadi satu, bauran yang menyedihkan. Air matanya merusak riasannya yang mahal, meninggalkan jejak hitam maskara yang pekat di pipinya. Kau iblis, kau sengaja memakai dasar lusuh kemarin untuk menjebak kami kan? Kau sudah merencanakan semua kehancuran ini sejak awal. Aku hanya memberimu cermin agar kau bisa melihat betapa busuk dan hinanya dirimu yang sebenarnya. Jawabku tanpa riak emosi. Kemarin kau merasa berhak mendorongku hingga jatuh dan menghina anakku. Kau dengan sombong menganggap kami sebagai sampah sejarah yang tak berguna kan? Dan lihatlah sekarang, kaulah yang menjadi sampah sejarah itu. Aku membungkuk sedikit, mencondongkan wajahku agar ia bisa mendengar dengan sangat jelas setiap kalimat vonis eksekusiku. Pengacaraku siang ini telah mengirimkan salinan resmi gugatan perdata ke alamat apartemen lamamu. Kami menuntut pengembalian setiap sen uang asuransi, perhiasan, pakaian, dan liburan mewah yang kau nikmati selama 12 bulan terakhir, karena kau sudah tidak punya uang untuk membayarnya. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu bekerja memeras keringat menjadi kulit kasar hanya untuk mencicil bunga utangku. Kau akan menua dan membusuk di dalam gubuk reot, menyadari bahwa mahkota yang kau curi dari kepalaku ternyata terbuat dari duri beracun yang mengoyak lehermu sendiri. Valerie terisak sangat hebat, dadanya naik turun dengan kasar. Namun mulutnya tak mampu lagi merangkai kata bantahan. Ego dan kesombongan sosialitanya telah dilumat habis, hingga menjadi serpihan debu. Sang eksekutor telah menyelesaikan misinya tanpa cacat. Aku menegakkan tubuhku kembali, memutar tumitku dengan elegan. Bawa barang-barang sitaan itu ke mobil Tio, dan minta manajer butik ini untuk membuang perempuan miskin itu keluar dari propertinya. Aku tidak ingin udara sekitar sini tercemar lebih lama oleh tangisannya yang memuakkan. Saat aku berjalan menuju pintu kaca otomatis untuk keluar, petugas keamanan butik langsung bergerak cepat menyeret lengan Valerie yang terus meraung ke arah pintu belakang. Teriakannya yang putus asa menggema, meminta pertolongan pada siapapun. Namun tak ada satupun pelanggan kaya di ruangan itu yang mempedulikannya. Mereka hanya menatap Valerie dengan tatapan jijik dan merendahkan. Tatapan yang sama persis seperti yang Valerie berikan kepadaku 24 jam yang lalu di kafe suamiku. Papan catur telah dibersihkan sepenuhnya. Sang raja palsu telah ditelanjangi kekuasaannya, dan sang ratu imitasi telah dibuang ke selokan jalanan. Permainan balas dendam ini resmi berakhir dengan kemenangan mutlak sang pemilik tanah sesungguhnya. Mulai besok, mereka berdua akan merasakan bagaimana kejamnya napas karma saat status, uang, dan harga diri dicabut paksa dari tangan pendosa. Matahari tengah hari memanggang aspal ibu kota tanpa kenal ampun. Udaranya bergetar, menciptakan fatamorgana panas yang mengaburkan pandangan. Di sisi sebuah halte bus yang berdebu di kawasan Distrik Merdeka, terkapar sesosok tubuh pria yang nyaris tak bisa lagi dikenali sebagai manusia beradab. Pria itu adalah Rangga Pramana. 2 hari yang lalu ia masih berdiri pongah dengan setelan jasa seharga 150 juta rupiah, menepuk dada sebagai seorang CEO sukses. Kini ia hanya seonggok daging buangan, seorang gelandangan yang terbaring melingkar menahan perihnya asam lambung yang menggerogoti dinding perutnya. Jubah mandi sutra yang dulu menjadi simbol kemewahan di penthouse-nya kini telah robek di berbagai sisi. Warnanya menghitam akibat debu jalanan dan noda lumpur. Tubuhnya menebarkan bau selokan yang sangat menyengat, berpadu antara keringat basah, kotoran, dan keputusasaan absolut. Orang-orang yang berlalu lalang di trotoar itu menutup hidung mereka rapat-rapat, mempercepat langkah, memandangnya dengan rasa jijik yang tak tertutupi. Rangga telah resmi menjadi sampah sejarah di tengah peradaban metropolis yang kejam ini. Tidak ada sedikit pun belas kasihan dari alam semesta untuk pria itu. Kepalanya berdenyut, nyeri setiap kali ia mencoba mengingat kembali rentetan mimpi buruk yang menghancurkan hidupnya dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Semua ilusi kejayaannya musnah. Mesin pembunuh finansial yang dikenalikan oleh sang mantan istri, sang eksekutor berdarah dingin, telah melumatnya hingga tak tersisa. Rangga perlahan membuka matanya yang bengkak dan merah. Di seberang jalan, menjulang megah gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca, memantulkan sinar matahari dengan angkuh. Ia tahu betul, setiap jengkal tanah di distrik komersial itu, setiap batu bata penyusun ruko-ruko elit itu adalah bagian dari portofolio raksasa milik Kanaya. Di bawah bayang-bayang kekaisaran mantan istrinya itulah, Rangga teronggok tak berdaya.
Ia merasa seperti seekor semut yang sedang diamati di bawah kaca pembesar menunggu untuk hangus terbakar. Perutnya kembali berbunyi, sebuah rintihan panjang yang menyiksa. Ia mencoba bangkit, menyandarkan punggungnya yang pegal pada tiang halte yang berkarat. Ia teringat kembali pada uang tunai, kartu kredit hitam, dan buku tabungan yang dulu menghiasi dompet kulit mahalnya. Semuanya telah lenyap. Saat proses likuidasi aset terjadi kemarin lusa, seluruh rekeningnya terkuras habis dalam hitungan detik. Sistem autodebit dari perbankan pusat langsung menelan sisa-sisa dananya untuk menutupi penalti yang tak masuk akal. Rangga sempat mencoba masuk ke sebuah bank kecil di ujung jalan pagi tadi, berharap bisa memohon pinjaman atau sekedar menarik simpati dari manajer yang dulu sering ia traktir makan malam. Namun, jangankan mendapatkan uang, wajahnya langsung ditolak di meja resepsionis. Hasil audit forensik dari perusahaan Kanaya telah menyebar bagai wabah. Namanya telah dipahat permanen di dalam blacklist BI. Sistem perbankan nasional mengidentifikasinya sebagai penipu kelas kakap. Ia adalah aset beracun yang haram untuk disentuh oleh lembaga keuangan manapun di negara ini. Ia tidak bisa lari kemana-mana. Ia tidak memiliki uang untuk membeli tiket kereta. Ia bahkan tidak memiliki identitas. Dokumen gugatan perdata senilai 50 miliar rupiah yang ditandatangani oleh pengadilan itu seolah menjadi borgol gaib yang merantai lehernya di jalanan aspal ini. Kanaya menggunakan hak veto absolutnya bukan hanya untuk mencabut nyawa bisnisnya, tetapi untuk memastikan Rangga tidak akan pernah bisa memiliki nama baik lagi. Dengan langkah gontai dan telapak kaki yang melepuh, Rangga berjalan menyusuri trotoar. Pandangannya nanar menatap etalase sebuah restoran cepat saji. Di dalam sana, ia melihat seorang ayah sedang menyuapi anak balitanya dengan es krim. Pemandangan itu tiba-tiba menghantam dadanya seperti palu godam. Ingatannya berputar kembali pada Bumi, darah dagingnya sendiri. Ia teringat bagaimana Bumi menangis histeris di lantai kafe. Dan bagaimana ia dengan kejamnya mengusir anak itu. Ia teringat pada Kanaya yang saat itu mengenakan dasar lusuh. Wanita yang dulu rela memasak makanan murah dan tersenyum menyambutnya pulang. Wanita yang dengan tulus mencintainya sebelum ia buta oleh ambisi. Tuhan, apa yang telah kulakukan? Bisiknya parau. Air mata penyesalan mulai menetes membasahi pipinya yang kotor. Namun penyesalan itu datang terlalu lambat. Dan dunia ini tidak menerima air mata buaya sebagai alat tukar pembayaran. Kanaya tidak pernah numpang hidup padanya. Selama ini Ranggalah yang menumpang hidup di atas fondasi kemegahan Kanaya. Rangga menyadari bahwa dirinya tak lebih dari seekor parasit menjijikan. Seekor benalu yang terus menghisap darah inangnya demi menciptakan capital gain ilusional. Sebelum akhirnya ditebang dan dibuang ke tempat pembakaran. Di tengah lamunannya yang pedih, bayangan Valerie melintas di benaknya. Si pelakor murahan itu meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan setelah merampas jam tangannya. Valerie mengkhianatinya demi menyelamatkan diri, membuktikan bahwa cinta yang mereka rayakan hanyalah transaksi kotor yang didasari oleh keserakahan. Keduanya sama-sama penipu yang akhirnya saling menelan hidup-hidup. Matahari mulai condong ke barat, mengubah langit menjadi jingga kemerahan. Angin sore membawa hawa dingin yang mulai menusuk tulang Rangga. Ia terus berjalan tanpa arah, hingga kakinya membawanya ke sebuah pemukiman kumuh di pinggiran distrik elit tersebut. Di sana, deretan gubuk reot berdiri berimpitan, terbuat dari seng karatan dan tripleks bekas. Bahkan di tempat sehina ini pun, Rangga merasa tidak pantas untuk masuk. Tatapan curiga dari para pemulung dan pengamen jalanan di sana mengusirnya secara tak kasat mata. Rangga akhirnya terduduk di sebuah perempatan lampu merah yang ramai. Asap knalpot mengepul pekat di wajahnya. Tubuhnya menggigil karena lapar dan kelelahan ekstrim. Ia menatap deretan mobil mewah yang berhenti saat lampu menyala merah. Dulu, ia duduk di balik kemudi mobil-mobil seperti itu, merendahkan orang-orang yang berdiri di jalanan. Kini hierarki itu telah berbalik menindasnya dengan sangat brutal. Ia menunduk, menatap telapak tangannya yang kotor dan gemetar. Tidak ada lagi jalan kembali. Hukum karma telah mengeksekusinya tanpa pengadilan, melucuti martabatnya hingga ke tingkat paling dasar. Dan di bawah bayang-bayang penderitaan yang panjang ini, otak pria yang telah putus asa itu mulai mencari cara paling hina untuk sekedar mendapatkan sekeping koin demi bertahan hidup satu malam lagi. Langit ibu kota hari itu memuntahkan panas yang seolah ingin membakar habis dosa-dosa kaum miskin di jalanan raya. Di sudut sebuah gang sempit yang lebih pantas disebut tempat pembuangan akhir, Rangga Pramana menyerat kakinya yang melepuh. Perutnya melilit hebat, menciptakan rasa perih yang merobek dinding lambung.
Sudah 3 hari ia tidak menelan apapun selain air kotor dari keran taman kota. Pria yang dulu merasa dirinya adalah penguasa itu, kini tak lebih dari sampah sejarah yang membusuk perlahan di bawah terik matahari siang. Rantai hukuman dari sang mantan istri terbukti tanpa celah. Tidak ada satupun ruang hukum yang ditinggalkan oleh Kanaya. Proses likuidasi aset yang brutal itu telah menyapu bersih setiap keping logam berharga dalam hidup Rangga. Bahkan ketika ia mencoba mengemis pekerjaan sebagai kuli panggul di pasar, para mandor menolaknya mentah-mentah. Rumor tentang seorang mantan direktur penipu yang masuk dalam blacklist BI, entah bagaimana telah menyebar hingga ke kasta pekerja kasar. Tidak ada yang sudi mempekerjakan seekor benalu berstatus narapidana utang. Akses autodebit dari setiap instansi keuangan telah membekukan identitasnya secara absolut, menjadikannya mayat hidup di dunia perbankan. Rangga terhuyung melewati deretan gubuk reot di pinggiran kota. Wajahnya yang dulu selalu dilapisi krim perawatan mahal, kini menghitam, dekil, dan ditumbuhi jambang liar yang kotor. Tubuhnya menebarkan bau salokan yang pekat. Aroma kemiskinan murni yang dulu selalu ia jadikan bahan hinaan untuk Kanaya saat wanita itu pura-pura mengenakan dasar lusuh di rumah kontrakan mereka. Kini, hierarki kejam itu telah berbalik arah dan menelan Rangga bulat-bulat tanpa ampun. Langkahnya yang gontai membawanya tanpa sadar menuju kawasan elit distrik Merdeka. Insting hewannya yang lapar menuntunnya kembali ke tempat di mana uang mengalir deras. Ia berhenti di dekat sebuah area proyek perbaikan drainase trotoar, bersandar pada tembok beton dengan napas tersengal. Di antara tumpukan puing konstruksi, mata cekung Rangga menangkap sebuah benda yang akan menjadi titik akhir dari sisa-sisa harga dirinya di dunia ini. Sebuah kaleng cat besi berwarna perak metalik tergeletak miring dengan sisa isian yang masih setengah penuh. Di sebelahnya terdapat sebotol cairan thinner murahan dan sebuah kuas cat yang bulunya sudah mengeras. Otaknya yang tumpul karena kelaparan memutar sebuah realitas yang sangat kejam. Ia tidak punya keahlian, ia tidak punya relasi. Satu-satunya cara agar orang-orang kaya di dalam mobil mewah itu mau membuka kaca jendela dan melempar kepingan uang receh adalah dengan merendahkan diri sehina mungkin. Ia harus membuang identitas bernama Rangga Pramana dan menjadi sebuah objek tontonan jalanan. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh insting bertahan hidup yang paling purba, pria itu meraih kaleng cat tersebut. Di balik bayangan material proyek yang kotor, Rangga melucuti sisa pakaiannya, menyisakan selembar celana pendek usang yang sudah robek di bagian paha. Tangannya gemetar menuangkan cairan thinner berbau menyengat ke dalam kaleng cat, mengaduknya perlahan dengan patahan kayu. Aroma bahan kimia beracun itu langsung menusuk paru-parunya, membuat matanya berair namun ia sama sekali tidak peduli. Dengan menggunakan kuas kasar itu, Rangga mulai melumuri tubuhnya. Dimulai dari telapak kaki yang lecet, naik ke betis, paha, hingga ke perutnya yang mengempis. Sensasi dingin dan perih langsung menyengat pori-pori kulitnya. Cat perak murahan sisa proyek itu jelas mengandung bahan kimia dan logam berat yang merusak jaringan kulit. Sebuah aset beracun harfiah yang kini ia oleskan dan tempelkan sendiri ke dalam darah dagingnya demi bertahan hidup. Rangga melumuri dadanya, punggungnya, hingga menutupi urat-urat di lehernya. Terakhir, ia menuangkan sisa cat metalik itu ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh wajah dan rambutnya secara merata. Pria arogan yang dulu selalu membanggakan gaya hidup palsunya itu kini telah resmi mati. Yang lahir dari balik tumpukan sampah proyek itu adalah sesosok monster metalik yang menyedihkan. Seorang manusia silver yang tak memiliki masa lalu dan tak memiliki masa depan. Cat perak itu adalah penutup rasa malunya yang paling terakhir. Dengan tubuh berkilat memantulkan radiasi cahaya matahari siang yang kejam, Rangga melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia memungut sebuah kotak kardus bekas air mineral, merobek bagian atasnya, dan dijadikan wadah uang. Kaki telanjangnya melangkah menapaki aspal perempat distrik Merdeka yang sedang memanas hingga menembus suhu 40 derajat Celcius. Setiap langkahnya meninggalkan jejak noda perak tipis di atas jalanan. Ini adalah perempatan paling sibuk dan paling elit di ibu kota. Dan yang membuat hukuman karma ini begitu puitis dan mematikan adalah fakta hukum di balik tata ruang kota ini. Rangga berdiri mematung di tengah pembatas jalan, tepat saat lampu lalu lintas berubah merah. Di sebelah utara menjulang megah Wibisono Tower. Di selatan berderet apartemen Wibisono Square Residence. Di timur dan barat membentang ruko-ruko komersial tempat jaringan kafenya dulu disita secara paksa.
Setiap inci beton, setiap meter persegi aspal, dan setiap bangunan mewah yang mengelilingi perempatan tempat Rangga mengemis saat ini adalah bagian dari portofolio properti mutlak milik mantan istrinya. Ia tak lebih dari seekor parasit yang secara harfiah sedang mengais remah-remah uang receh tepat di atas telapak tangan penguasa yang telah merembukan tulang punggungnya lewat kekuatan gugatan perdata. Deretan mobil mewah berhenti mengantri di depannya. Kaca-kaca film yang segelap malam itu menutupi wajah para pengemudi yang duduk di ruang ber-AC. Rangga mengangkat kotak kardusnya, berjalan menghampiri jendela-jendela mobil tersebut dengan postur tubuh yang membungkuk layaknya pelayan hina. Ia menyodorkan kotak itu menampilkan wajah memelas yang tertutup lapisan cat metalik. "Sedekahnya, Pak, Bu." Suaranya serak dan pecah, nyaris tak terdengar dari celah tenggorokannya yang kering kerontang. Sebuah kaca mobil SUV Eropa berwarna putih turun perlahan. Seorang ibu sosialita menatap Rangga dengan tatapan muak dan jijik yang sangat kentara. Wanita itu menjepit selembar uang Rp2.000 yang lecek dengan ujung kukunya, melemparkannya ke dalam kardus, lalu cepat-cepat menaikkan kaca jendelanya seolah udara di sekitar tubuh Rangga membawa wabah penyakit kusta. Rp2.000. Rangga menunduk, menatap selembar uang kusam berwajah pahlawan itu. Dulu, ia menghabiskan puluhan juta rupiah dalam semalam hanya untuk membelikan tas desainer demi memuaskan si pelakor murahan Valerie. Dulu, ia membuang makanan restoran bintang 5 hanya karena sausnya kurang pas di lidah arogannya. Kini, demi selembar Rp2.000, ia harus rela membakar kulitnya dengan cairan tinder beracun dan menjadi objek hinaan publik di atas properti milik Kanaya. Wanita yang dulu ia anggap sekedar numpang hidup padanya. Panas aspal merambat naik bak tusukan ribuan jarum melalui telapak kakinya. Memanggang kulitnya hidup-hidup. Keringat bercucuran deras dari pori-porinya, bercampur dengan cat perak yang mulai luntur, menciptakan garis-garis kotoran kehitaman yang menjijikkan di sepanjang lehernya. Otot betisnya kram hebat, menahan sakit. Tapi ia tidak berani beranjak untuk berteduh. Ia harus terus berdiri mematung di tengah aspal layaknya seorang gelandangan tanpa jiwa. Ia adalah patung dari sebuah kegagalan, monumen hidup dari sebuah arogansi narsistik yang telah diledakkan hingga menjadi debu jalanan. Dari kejauhan puncak gedung pencakar langit di sekitarnya, sang dewi kehancuran tak perlu lagi repot-repot turun tangan. Kanaya cukup duduk di singgasananya, membiarkan aspal panas dan karma yang mengeksekusi sisa napas Rangga Pramana. Matahari sore memancarkan sinar keemasan yang memantul anggun di atas kap mesin Rolls Royce Phantom hitam legam yang membelah jalan raya ibu kota. Di dalam kabin yang kedap suara dan beraroma lavender itu, Kanaya Wibisono duduk menyilangkan kaki dengan postur aristokratis yang tak tertembus. Udara sejuk dari pendingin sentral ganda membelai kulitnya, mengisolasi dirinya dari udara kotor dan panasnya dunia luar. Di kursi sampingnya, Bumi, putra kecilnya yang sehat dan terawat, sedang tertawa riang menatap layar iPad keluaran terbaru, sama sekali tidak tersentuh oleh kejamnya penderitaan di luar sana. Kanaya memalingkan wajahnya yang menawan untuk menatap keluar jendela kaca berlapis baja transparan. Beban di pundaknya telah sepenuhnya terangkat. Beberapa minggu telah berlalu sejak badai eksekusi itu ia lepaskan. Dokumen gugatan perdata senilai Rp50 miliar telah disahkan oleh pengadilan tanpa perlawanan berarti. Tidak ada satupun pengacara di kota ini yang sudi membela seorang pria yang rekam jejaknya telah dikuliti habis melalui serangkaian audit forensik. Nama Rangga Pramana telah tercetak tebal secara permanen di dalam blacklist BI, menjadikannya mayat hidup di mata hukum dan perbankan. Bagi sang ratu properti, proses likuidasi aset Rangga adalah sebuah karya seni yang paling sempurna. Sang eksekutor telah membersihkan portofolio kekaisaran bisnisnya dari seekor parasit yang selama bertahun-tahun dengan sombongnya numpang hidup di atas keringatnya. Sistem perbankan telah merespon perintahnya dengan melakukan auto-debit terakhir yang menyapu bersih setiap sen sisa ilusi kekayaan pria itu. Bahkan Kanaya telah menggunakan hak veto miliknya untuk memberikan instruksi rahasia ke seluruh korporasi relasinya, memastikan tidak ada satupun perusahaan cangkang atau bisnis kecil yang berani memberikan capital gain atau sekedar pekerjaan paruh waktu kepada mantan suaminya itu. Rolls Royce yang dikemudikan oleh Tio itu mulai melambat, lalu berhenti dengan mulus di barisan terdepan lampu merah perempatan distrik Merdeka. Kanaya menatap deretan bangunan komersial di sudut jalan. Papan nama Valeriano Bro yang dulu dipuja-puja itu sudah lama dicopot paksa dan disita. Ruko tersebut kini telah disewakan kepada sebuah franchise bank internasional, memberikan keuntungan nyata bagi Kanaya, bukan sekedar investasi bodong milik seorang benalu.
Di tengah aspal yang masih memancarkan fata morgana panas itu, pemandangan yang paling ditunggu oleh takdir akhirnya tersaji dengan sangat indah. Di sela-sela deretan mobil mewah yang sedang mengantri, sesosok makhluk menyedihkan berjalan tertatih-tatih mendekati armada kendaraan. Sesosok manusia silver, seluruh tubuh pria itu dari ujung rambut yang kusut, leher yang kurus, hingga telapak kaki yang melepuh, terlumuri oleh cat metalik murahan yang mengkilap. Cat besi itu tak ubahnya sebuah asat beracun yang secara harfiah merusak jaringan kulitnya, menyerap perlahan ke dalam aliran darahnya dan membunuhnya dari luar ke dalam. Pria itu berjalan gontai, membawa potongan kardus bekas air mineral, memamerkan kehinaannya secara terbuka pada dunia. Kanaya menyipitkan matanya. Dari balik kaca film privasi tingkat tinggi, ia bisa melihat dengan sangat jelas struktur tulang rahang yang menonjol dan sorot mata hampa dari manusia silver itu. Itu adalah Rangga Pramana, pria narsis yang dulu merasa dirinya dewa, pria yang membuang darah dagingnya demi seorang pelakor murahan bernama Valari. Kini ia tak lebih dari seorang gelandangan yang derajatnya bahkan lebih rendah dari debu aspal yang ia injak. Penampilan Rangga sungguh memuakan. Garis-garis keringat membelah lapisan cat perak di lehernya, menciptakan noda hitam legam yang mempertegas penderitaan fisiknya. Tubuhnya mengeluarkan bau selokan yang begitu kuat, hingga seolah mampu menembus filter udara kabin mobil mewah Kanaya. Ini adalah pria yang sama yang dengan pungahnya dulu menghina Kanaya sebagai sampah sejarah hanya karena wanita itu memilih mengenakan dasar lusuh demi menjaga ego sang suami. Kini, kenyataan menamparnya tanpa ampun. Rangga bahkan tidak mampu membeli sebuah kaos bekas, apalagi menyewa sebuah gubuk reot di kolong jembatan untuk berlindung dari kerasnya malam ibu kota. Manusia silver itu mendekati sisi kiri kabin belakang Rolls Royce. Tangannya yang bergetar hebat dan berlumur cat beracun itu terulur, mengetuk pelan kaca jendela penumpang dengan sisa tenaga yang sangat memelas. Kanaya tidak membuang muka. Alih-alih mengabaikan seperti yang dilakukan pengemudi lain, ia menekan tombol intercom di senderan lengannya. "Tio, turunkan kacaku sepenuhnya." Perintah Kanaya, suaranya mengalun tenang, tanpa riak emosi sekecil apapun. "Baik, Nyonya Kanaya," jawab sang supir dari balik partisi kaca. Kaca anti peluru setebal 2 cm itu meluncur turun tanpa suara. Udara panas yang mencekik dan aroma knalpot jalanan langsung menerobos masuk, bertabrakan dengan wangi lavender eksklusif di dalam kabin. Rangga yang sudah membungkuk dengan kardus menengadah mengarahkan pandangannya ke dalam kabin, dan detik itu juga seluruh sistem saraf di tubuhnya seakan berhenti berfungsi. Waktu membeku. Mata Rangga yang merah dan berair karena iritasi cairan tinar bertuburkan langsung dengan sepasang mata aristokratis Kanaya. Kanaya menatapnya dengan kehampaan yang mematikan, persis seperti menatap seekor hama. Di belakang Kanaya, bumi sedang asik memakan potongan buah segar, tampak sangat terawat, sehat, dan dikelilingi oleh kemewahan yang tak terhingga. Napas Kanaya tercekat keras di tenggorokan. Kotak kardusnya nyaris terlepas dari cengkeramannya yang gemetar. Bibirnya yang pecah-pecah dan berlapis cat perak bergetar hebat tak terkendali. Kanaya, rintih Rangga dengan suara serak yang sangat menyedihkan. Suara itu adalah paduan sempurna dari rasa malu yang menghancurkan jiwa, keputusasaan yang absolut dan penyesalan yang terlambat. Kanaya menatapnya dari atas tahta kulit napa itu tanpa simpati. Ia tidak melihat seorang mantan suami. Ia hanya melihat sebuah anomali kotor yang pantas dihancurkan. "Nai, kumohon." Air mata Rangga akhirnya tumpah, menciptakan jalur putih menembus cat perak di pipinya yang kotor. Tangan kirinya terangkat perlahan, mencoba meraih ambang jendela mobil mewah itu. "Aku lapar, Nai. Aku kelaparan. Maafkan aku. Tolong aku sekali ini saja demi anak kita." Kanaya tidak mundur seinci pun dari posisinya. Wajah cantiknya justru mengukir sebuah senyuman. Senyum yang begitu elegan, anggun, namun sangat mematikan. "Tangan kotormu tidak pantas menyentuh cat kendaraanku, Rangga," ucap Kanaya dengan nada rendah, memotong sisa-sisa harga diri pria itu bagai sabetan pedang es yang merobek jantung. Rangga tersentak mundur, menarik tangannya seolah baru saja terkena percikan lahar panas. Ia menunduk dalam-dalam, menangis tergugu di tengah perempatan jalan. Sang pria arogan kini menjadi tontonan gratis para pengemudi lain yang melihat manusia silver itu hancur berkeping-keping di depan jendela sebuah mobil konglomerat. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh perhitungan, Kanaya membuka tas jinjing Birkin langka di pangkuannya. Ia tidak mengeluarkan segepok uang tunai dan ia tidak menuliskan selembar cek. Jari telunjuk dan ibu jarinya yang lentik menjepit sekeping koin logam Rp500 yang kebetulan terselip di sudut tasnya. Ia mengeluarkan tangannya keluar jendela. Koin Rp500 itu berkilat tajam tertimpa sinar matahari sore. "Kemarin kau membuang darah dagingmu sendiri demi sebuah ilusi kekayaan.
Hari ini, ilusi itu telah mengulitimu hidup-hidup di atas jalanan aspal milikku. Bisik Kanaya, memastikan suaranya menembus gendang telinga Rangga, mengalahkan deru mesin kendaraan di sekitarnya. Terimalah sedekah ini, Rangga. Ini adalah nilai tukar yang paling pantas untuk sisa kehidupanmu. Kanaya melepaskan jepitannya. Klotak. Kepingan koin 500 perak itu jatuh, sengaja dibuat meleset dari kardus Rangga, menghantam aspal panas, lalu menggelinding pelan hingga berhenti tepat di ujung jari kaki Rangga yang kotor dan melepuh. Rangga menatap koin receh itu dengan mata terbelalak lebar. Itu bukanlah sekedar uang, itu adalah bentuk penghinaan tertinggi dari seorang penguasa kepada budak utangnya. Namun ironisnya, yang menyedihkan perutnya yang merintih kelaparan membuat insting otaknya membuang jauh-jauh sisa rasa malunya. Naikkan kacanya, Tio. Pemandangan di luar sudah mulai memuakkan mataku. Perintah Kanaya tanpa menoleh lagi, menyandarkan punggungnya kembali ke kursi yang nyaman. Kaca baja itu kembali meluncur naik, menutup rapat, memutus kutukan penderitaan Rangga dari hadapan Kanaya untuk selama-lamanya. Saat lampu lalu lintas berubah hijau, Rolls Royce itu melesat mulus membelah jalanan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Dari pantulan kaca spion samping kendaraannya, Kanaya tersenyum puas melihat sosok Rangga. Pria yang dulu sangat sombong itu terlihat jatuh merangkak di atas aspal yang panas, berebut dengan debu jalanan dan asap knalpot, hanya untuk memungut kepingan koin 500 perak yang dilemparkannya. Sang dewa eksekutor terus melangkah maju menuju masa depannya yang gilang gemilang, meninggalkan sang pendosa untuk membusuk tanpa akhir di dalam penjara karmanya sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna, absolut, dan tanpa satupun kata maaf.